Ya. Oke, langsung aja ya Kang. Saya buka acara malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mama semuanya. Selamat malam Ibu-ibu semuanya, teman-teman semuanya. Iya, ada Ibu Sally nih udah menyalakan kameranya nih. Apa kabar Ibu Sally? Sehat malam hari ini? Halo. Mana nih ibu-ibu yang lain nih? Nyalakan dong kameranya. Kita pengen tahu nih siapa yang hadir. Iya, mungkin lagi belum berkerudung mungkin ya. Iya. Yang lain. Oke. Baik. Tiduran kan. Ya. Oke. Selamat malam semuanya ibu-ibu, kakak-kakak yang udah hadir dalam acara Zoom Meet malam hari ini. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan terima kasih banyak. Selamat datang dan selamat bergabung kepada tim manajemen Pakupayung Corp. Yang terhormat kepada Ibu Istia Hamdiati selaku owner dari Pakupayung Corp. Kemudian ada Bapak Jati Waluyo selaku GM dari Pakupayung Corp, sekaligus juga sebagai pemateri kita nih malam hari ini. Kemudian ada Koko Rio sebagai sales manager Pakupayung Corp, dan ada Ibu Yoyo sebagai sebagai kepala keuangan di Pakupayung Corp. Terima kasih telah hadir, dan kami mengucapkan terima kasih juga kepada teman-teman semuanya udah hadir nih dalam acara kelas bisnis online malam hari ini. Boleh yuk kita applause dulu untuk kita semua. Yeay. Oke, baik. Ya, dengan sangat antusias sekali. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Liani Aulia. Tentunya saya akan menjadi co-host di sini, akan memandu acara malam hari ini hingga akhir selesai acara. Tapi sebelumnya saya ingin tahu terlebih dahulu nih motivasi teman-teman kenapa pengen ikut join di kelas Zoom Meet malam hari ini nih. Boleh dong, ada yang mau berkomentar, ada yang mau ngasih argumennya, apa sih motivasi teman-teman mau hadir malam-malam nih gitu ya, padahal hari ini tuh hari Jumat gitu, hari yang ya pasti udah sibuk kerja gitu ya, besok kan mau liburan nih gitu, tapi masih menyempatkan diri hadir di kelas bisnis online malam hari ini. Boleh? Ada yang mau berkomentar? Ada tuh tadi di chat tuh Mak Fenty ya, Ibu Fenty ya. Iya benar. Maaf, Ibu Fenty nih pengen bangun tim yang lebih solid lagi. Mantap, betul. Ada lagi yang lain? Boleh. Kayaknya Ibu Sally nih mau berkomentar nih. Apa Bu Sally? Boleh motivasinya untuk gabung di kelas bisnis online malam hari ini. Boleh di kolom chat aja Ibu Sally. Itu ada yang komen lagi tadi. Ada yang komen lagi ya. Pengen tahu tentang scale up itu kayak gimana yang di poin 6. Mau tahu semuanya? Oke, baik. Terima kasih. Supaya terisi semangat-semangat yang kadang turun. Plus tambah ilmu-ilmu. Oke, mantap. Betul. Ini emang benar sih. Pasti kita dalam menjalankan bisnis online itu pasti ada semangatnya ya. Semangat kadang naik, kadang turun gitu ya, ibu-ibu. Terus, oke. Baik, kita lanjut aja ya. Sebelum ke acara inti, ada beberapa informasi yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, selama materi berlangsung, untuk teman-teman semua, dimohonkan untuk mematikan audionya, agar tidak ada suara gangguan dari luar yang masuk ke Zoom Meet malam hari ini. Kemudian yang kedua, itu nanti ketika pemateri selesai menyampaikan materinya, itu akan ada sesi tanya jawab.
boleh nanti diskusi silahkan di kolom chat saja. Kemudian yang ketiga, nanti akan ada door prize untuk 3 orang pemenang yang beruntung. Nanti di akhir acara, pemateri akan memberikan PR atau tugas untuk teman-teman semua untuk diisi, dan pengumpulannya itu nanti di hari Senin sebelum jam 12 siang. Jadi untuk teman-teman yang pengen dapetin door prize nih, boleh banget, tapi dengan cara mengisi PR yang diberikan oleh pemateri kita malam hari ini ya. Seperti itu. Oke, baik teman-teman semuanya. Sebelum acara dimulai, saya mau menginformasikan juga, saya akan membacakan CV terlebih dahulu. Pemateri kita malam hari ini itu ada Bapak Jati Waluyo. Izin share screen ya teman-teman. Nah, ini dia penampakannya Kang Jati. Sangat luar biasa ya, gantengnya minta ampun. Oke. Nah, nama lengkapnya Jati Waluyo, panggilannya Kang Jati atau Kang Tio. Tempat tanggal lahir di Cirebon, 18 Mei 1987. Hobinya baca kalau lagi rajin, coret-coret, ketak-ketik, main, ngelamun. Wah, hobinya ngelamun juga ya. Kemudian statusnya menikah, dikaruniai 2 putra, tempat tinggal di Bandung, pendidikan S2 Magister Manajemen Bisnis UPI 2017. Untuk pengalaman kerja sendiri, beliau pernah bekerja sebagai manajer divisi edukasi di PT SEBI dari tahun 2010 hingga 2011, kemudian sebagai edukator juga di PT Kreasi EduLab tahun 2011 hingga 2012, kemudian sebagai direktur pemasaran di PT MAI tahun 2012 hingga 2014, kemudian sebagai direktur utama KFI dari tahun 2013 hingga 2015, kemudian sebagai founder DNA Trainer Indonesia tahun 2013 hingga 2016, dan yang terakhir sebagai GM dan HR Manager Paku Payung Corp 2016 hingga sekarang. Oke, untuk pelatihan yang beliau ikuti, itu ada 3 pelatihan. Yang pertama World Class Manager led by Dr. Armala. Kemudian yang kedua Grounded Business Coaching 35 led by Dr. Fahmi. Kemudian Global Conference on Business Management and Entrepreneurship led by Profesor Ratih. Seperti itu ya teman-teman. Beliau sangat luar biasa sekali ya pelatihannya, pengalaman kerjanya itu udah nggak usah diragukan lagi gitu ya. Oke, baik, langsung aja mungkin ya, nggak usah lama-lama, kita sambut aja, tepuk tangan yang meriah untuk Kang Jati. Boleh dipersilakan, saya persilakan untuk Kang Jati memaparkan materinya. Oke, alhamdulillah. Makasih Teh Lili. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat malam Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat ya semuanya. Yang kami hormati bersama di sini ada Ibu Owner ya, Ibu Istia. Terima kasih telah membersamai kami, telah berkenan hadir di sini. Kemudian juga ada Pak Kokoryo ya, sales manager kita. Hatur nuhun juga udah berkenan hadir. Kemudian ada Bu Yoyo di sini, Bu Yoyo nih. Ya, hatur nuhun Teh ya, udah berkenan hadir ya membersamai kita di sini, dan nggak ketinggalannya sama Teh Lili itu. Terima kasih telah membersamai kita di sini sebagai host ya. Oke. Terima kasih juga pada Bapak Ibu semua yang telah berkenan hadir ya. Mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, karena pada malam hari ini ya, kita masih diperkenankan atas kasih sayang beliau, masih bisa diperkenankan, diizinkan untuk bisa mengikuti acara kelas bisnis online. Mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan lancar dan penuh dengan keberkahan. Amin.
Salam hormat kita pada guru-guru besar kehidupannya, khususnya pada teladan kita bersama, Nabi Muhammad SAW. Oke, Bapak Ibu, izin share screen ya. Nah, oke. Tadi ada ya penampakannya udah kelihatannya. Ada Lili? Ada mantul, Kang. Ada ya. Oke, alhamdulillah. Ya, jadi insya Allah kita akan sama-sama belajar ya, Bapak Ibu semuanya, teman-teman semua. Sebelum mulai ada beberapa disclaimer di sini ya. Nah, ini kita apa namanya? Nanti akan kita diskusikan bersama ya tentang seni mengelola tim bisnis online ya. Nah, di sini disclaimer dulu ya. Jadi yang pertama disclaimernya apa? Pembicara ya, materi malam hari ini bukan ahli ya, Bapak Ibu semua, teman-teman semua. Jadi hanya praktisi gitu ya. Nah, jadi plus minus 10 tahun dia manahi gitu ya, mengelola SDN gitu di beberapa bisnis online dan beberapa perusahaan gitu kan. Nah, nanti ini hanya bagian dari perjalanan gitu ya. Nanti pasti akan ada plus minusnya ya, jadi kita sama-sama belajar. Nah, ini jadi tagline-nya kita, sama-sama belajar aja nih teman-teman semua ya. Oke, nah biar melek nih ya kita, karena malam-malam bisa ngantuk ya Lili ya, kita main Ya, tebak-tebakan dulu betul. ya teman-teman semua, biar melek dikit ya. Oke, nanti boleh di chat ya. Nah, ada yang tahu log 10.000 berapa hasilnya? Ayo di chat ayo. Log 10.000. Hayo, ada yang tahu? Atau bersuara Ayo, juga boleh. ibu-ibu. Yang pintar matematika nih siapa? Tuh udah ada Nah, yang ini ada yang jawab. di chat ya. 100. 100 boleh, 100. Mbak Fenty. 100 Wow. boleh. Ibu. Saya Ayo. tadi mau jawab kayaknya. 100. Saya boleh nih Taya nih, jago matematika Taya nih. Yes, Mbak Fenty betul. Oke. Jawabannya adalah 4 ya, teman-teman. Wow. Oke. Yang kedua, akar 16 berapa? Akar 16 berapa? Aduh, butek Ayo nih di chat. matematika. Oke, 4. Wah, Bagus. Ya, oke, Mas betul. Sophia 4. Ya, ya. Iya, Benar semua 4. ya kalau Yeay, benar. oke, ya benar semua ya kalau misalkan akar 16. Yang terakhir. Nah, 2 tambah 2 berapa? Nah, paling gampang nih. 4. dong. Oke, ya makasih ya. Teman-teman semua, ibu-ibu semua, makasih. Ya, jadi kan kenapa sih ngapain gitu, tebak-tebakan. Nah, semua hasil dari formula yang tadi kita tebak-tebakan itu ya, kan hasilnya 4 ya. Tapi bagi sebagian orang mungkin log 10.000 itu pusing gitu, berapa ya gitu kan. Tadi ada yang jawab 100 gitu ya. Nah, yang benar kan 4 ya. Atau akar 16 juga berapa hasilnya? 4 ya. 2 plus 2 pun sama, hasilnya adalah 4 gitu. Nah, apa sih hikmah dari permainan ini gitu? Hikmahnya adalah, nah materi yang apa namanya kami coba susun telah coba disesuaikan ya teman-teman gitu kan, agar mudah dipahami gitu. Jadi mudah-mudahan bisa maable ya istilahnya gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan apa ya, mungkin kalau akan sharing dengan apa beberapa orang yang akademisi gitu ya, pakainya 10.000 gitu kan. Nah, kami coba bisa apa ya, formula 2 plus 2 atau akar 16 gitu ya, bahasa yang akan digunakan. Tapi nanti ketika memang masih ada juga yang masih kurang dia mengerti, nanti bisa ditanyain begitu ya. Oke. Hatur nuhun, makasih banyak ya yang udah pada jawab. Kita lanjut ya. Nah, Lanjut, malam Kak. ini oke, tadi malam ini kita mau belajar apa nih, Teh Lili? Nah, ini ya, Mau seperti yang belajar di-share apa di nih? ya, di informasi yang udah kami share ya beberapa waktu yang lalu. Kita rencananya akan bagi menjadi 2 episode ya, teman-teman. Jadi kalau misalkan udah dicoba diatur waktunya ya 2 jam, itu kayaknya belum bisa gitu ya, karena sangat panjang gitu kan. Jadi nanti kita coba bikin 2 episode ya. Jadi episode yang pertama itu kita akan sama-sama belajar tentang memahami pola pikir pebisnis online ya. Ini sedikit nanti tipis-tipis, karena kalau misalnya pola pikir lebih lanjut nanti akan dibawakan langsung sama Bu Istia ya. Itu beliau lebih jago lah masalah pola pikir gitu ya. Nah, yang kedua,
Nah, kita akan lebih banyak ini belajar tentang memahami cara membuat visi dan misi tim bisnis online. Ya, jadi visi dan misinya dulu gitu biar jelas nih mau dibawa kemana sih, gitu kan. Hmm. Nah, yang ketiga, ya pada episode 1 ini kita belajar tentang memahami cara membuat aturan main dalam tim bisnis online. Seperti itu teman-teman ya. Kemudian episode berikutnya apa Kang? Nah, ini biar apa ya? Biar penasaran kita tutup dulu nanti. Ya, kita 3 aja dulu ini. Kan ini pun cukup panjang ya. Mudah-mudahan bisa nih kekejar waktunya ya. 1,5 jam. Oke, kita start episode pertama ya, teman-teman semua. Ya, visi dan misi perusahaan. Kita sekarang coba berimajinasi nih, coba ngehayal gitu ya, ngelamun lah. Tadi kan salah satu hobi saya kan emang ngelamun ya, suka ngelamun. Iya, bener banget. Oke, teman-teman semua, sekarang ya boleh berimajinasi, menghayal. Apa yang dihayal? Membayangkan sebuah pesawat. Teh Lili udah pernah naik pesawat, Teh Lili? Belum, Kang. Oh, Insya Allah belum. nanti. Amin nanti ya, Amin. diajak sama Bu Iya. Istian nanti kita ke Jepang katanya Amin, ya. amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke, emak-emak boleh ya, ibu-ibu semua boleh chat ya yang udah pernah naik pesawat, ada? Boleh di chat ya, udah Kang gitu. Ya, Boleh, Mak. biar Boleh, lebih teman-teman menghayati semuanya. gitu kan. Iya. Tuh. Kenapa sih? Ada apa Kang dengan pesawat gitu kan? Oh, hadir Koko udah. Wow. Tidak disangka-sangka. Baru sekali Mak Baru Dwi ya, Ibu Dwi sekali, ya. Bu Dwi. Oke, hadir. Oke. Hadir. Hebat Bu ya. Farida. Ibu Ya. Nurul pernah. Oke, makasih ya, ibu-ibu semuanya, makasih. Ya, nah yang udah pernah naik pesawat bisa Malaysia membayangkan ya, pernah. berarti ya, nanti bisa lebih menghayati. Ngapain sih Kang nanti, kok ngapain harus ngebayangin pesawat? Nanti kita coba pelajari bersama ya, supaya lebih mudah dihafal gitu. Ya, mudah-mudahan lebih emakable ya. Nah, ketika kita ingin naik pesawat, kan ada tujuannya ya. Tujuannya untuk apa kira-kira? Untuk Sampai ke mengantarkan, ya ya, betul, jadi mengantarkan kita ya, jadi ke sebuah daerah gitu atau kota tertentu. Misalnya contoh ya, pengen naik pesawat dari Jakarta ke Denpasar gitu, pengen jalan-jalan nih ke Bali lagi gitu ya. Kalau Pak Kopain dulu kan udah 2018 ya, Teleli belum masuk ya. belum. Baru Kang Oke. saya di sini. Ya, jadi gitu ya. Ingat-ingat ya bahwa pesawat itu pasti punya tujuan gitu ya, Mak ya. Ya. Oke, lanjut. Nah, bayangkan bahwa pesawat tersebut adalah sebuah perusahaan gitu. Ingat-ingat ya, kalau ingat dalam materi ini, kalau ingat pesawat, ingat perusahaan. Oke. Nah, jadi ketika kita ingin naik pesawat, harus ada tujuan yang ingin dicapai. Sepakat ya? Sepakat. Iya, jadi kalau kita pengen bikin usaha tuh buat apa gitu. Ini harus jelas dulu nih, ya, gitu teman-teman. Ini pernah dipelajari di kelas bisnis online kita yang sebelumnya, kelas online-nya, itu tentang apa? Tentang ikigai gitu kan. Nanti mungkin akan dibawakan sama Bu Istia atau materi lainnya nanti di kelas berikutnya ya. Tapi kita sekarang lebih ke bagaimana teknisnya langsung, begitu. Oke, ya Ibu Dwi sepakat. Iya, makasih ya Bu. Lanjut. Nah, begitu juga ketika kita ingin membuat perusahaan, harus ada visi dan misinya gitu. Harus ada tujuannya, teman-teman. Ini yang sering apa ya, dilewatkan gitu ya bagi kita para pebisnis online gitu kan. Para pengusaha itu ya udah jalan aja dulu. Itu awal-awal mungkin boleh ya, tapi Iya. jangan diulang lagi gitu ke depannya itu ya. Jadi harus ada tujuan yang sangat jelas gitu. Harus ada Nah, planning gitu ya Kang ya. betul, betul tadi di POAC kan, planning, organizing, actuating, controlling. Nanti di Iya. ilmu manajemen ada ya. Oke, nah perumpamaan sekarang ingat ya di reminder bahwa pesawat adalah apa tadi? Perusahaan Kang. Perusahaan. Oke, sip. Nah, seseorang yang memimpin sebuah pesawat disebut dengan ayo, ada yang tahu siapa? Di chat ayo. Oke, Pilot Kang, Ibu pilot. Seli Oke. jawab. Ya, Ibu Sally makasih, pilot ya. Nah, teman-teman, pilot, Direktur. direktur. Mantap. Oke, boleh ya. Nah, pilot kita umpamakan itu sebagai pemilik atau owner perusahaannya. Biar nanti gampang ya. Ingat-ingatnya, oke, perusahaan itu kayak pesawat. Pilot adalah ownernya. Aku sebagai ownernya misalkan ya. Nanti Ibu pengen jadi owner begitu. Ingat-ingat ya.
Lanjut. Terus gimana nih cara bikin visi misi? Oke, tadi udah ya. Kita udah punya pesawat nih, ya, atau rancangan pesawat gitu kan. Aku adalah pilotnya gitu ya. Aku adalah pilotnya. Terus gimana cara bikin visi misinya? Nah, ada beragam, ya, ada banyak banget cara ya yang bisa teman-teman gunakan untuk bisa membuat visi misi yang apa ya, yang spesifik, measurable, achievable, relevan, dan timely. Nah, ini ada satu apa namanya, jurus lah gitu ya kita katakan, namanya SMART. Ya, jadi goal method gitu ya. Cara mencapai sebuah atau cara membuat sebuah visi atau misi gitu harus SMART ya, teman-teman. Mungkin ada yang pernah tahu ya, SMART itu ya, ini familiar kok ya. Hanya mungkin ya kurang diterapkan. Kalau diterapkan ini bagus banget ya, teman-teman. Nah, S-nya apa tuh? Spesifik ya. Atau bisa dipahami. Jadi harus benar-benar spesifik tuh, harus jelas gitu kan ya. Kalau misalkan tadi kita dari Jakarta mau ke Denpasar, ya jelas tuh Denpasarnya di mana? Di Bandara Ngurah Rai misalnya. Itu harus jelas tuh. Kayak gitu contohnya. Kemudian measurable, harus bisa diukur gitu kan. Oke, dari Jakarta ke Denpasar tuh berapa jam? Dulu kalau nggak salah 2 jaman ya, 2-3 jaman gitu kan. Itu harus bisa diukur gitu supaya nanti kita bisa ngukur kan, oh berarti harus sekian jam gitu nyampenya gitu kan ya. Terus harus achievable ya, harus bisa dicapai nih gitu kan. Kadang ada ya yang bikin aturan gitu ya atau visi yang muluk-muluk gitu, akhirnya apa, karena nggak achievable, nggak nyampe, dan bikin apa ya, bikin lemes gitu ya, bikin oleng gitu ya di tengah-tengah gitu kan, belum nyampe karena kegedean. Nah, kita juga harus bisa membuat sebuah pencapaian yang achievable, yang bisa dicapai gitu, yang nggak usah gede-gede dulu gitu, teman-teman. Selanjutnya yang relevan ya, bisa dikerjakan oleh kitanya ya, dan tim gitu. Terakhir adalah yang timely, yang bisa diwaktui, yang harus ada waktunya jelas, kayak gitu. Ya. Jadi nanti bisa bisa apa, kalau ada waktunya enak bisa diukur. Nah, berikutnya kita contoh ya. Tadi caranya bisa pakai metode SMART, macam-macam banyak banget caranya ya dalam ilmu manajemen gitu kan. Tapi yang bisa sering kami pakai adalah SMART ini. Nah, contoh ya, visi dan misi. Di sini tadi ya ingat ya, visi adalah tujuan. Tujuan pesawat teman-teman ini mau dibawa kemana gitu tuh. Nah, visi adalah tujuan perusahaan dalam periode waktu tertentu. Ini banyak visi-visi ya, mak-mak atau teman-teman ya di sini yang belum tobat ya, kalau bikin visi nggak ada waktunya gitu. Kasih waktu sekarang ya. Dulu juga sama ya. Jadi saya dulu gitu. Bikin visi misi itu tanpa waktu, jadi bingung gitu kan. Nah, contohnya gimana, Kang? Nah ini, misal ya, menjadi perusahaan penyedia pakaian anak muslim yang mempunyai keuntungan bersih sebesar 3 miliar pada tahun 2025. Ini jelas, Mak. Ini jelas ya, teman-teman. Coba diamati dulu ya. Spesifik gitu. Oke, menjadi perusahaan penyedia pakaian anak, bahkan anak muslim itu spesifik banget ya. Marketnya itu mengerucut gitu. Ya, niche-nya jelas gitu. Ceruknya itu jelas gitu, spesifik. Yang mempunyai keuntungan bersih ya, cuan bersihnya itu sebesar 3 miliar pada tahun 2025. Jadi jelas ya, 3 miliar pada tahun 2025 gitu. Nggak jauh-jauh tahunnya dan gede-gede gitu ya. Gitu, nggak terlalu gede gitu. Oke, itu visi. Kemudian misi. Misi itu adalah cara atau indikator untuk mencapai tujuan. Kita udah jelas nih, ya tadi kan teman-teman dari Jakarta mau ke Denpasar gitu ya, udah jelas tuh. Nah, caranya supaya kita itu bisa nyampe ke Denpasar itu harus ngapain? Nah, itu misi gitu. Sampai sini bisa dipahami ya? Oke, kita sambil jalan, nanti kalau ada yang masih bingung boleh ditanyain ya, teman-teman. Nah, contohnya gimana, Kang? Kaitannya dengan visi yang di atas ini ya, misinya itu. Contoh, misi yang pertama, kalau misalkan teman-teman mau jadi perusahaan penyedia pakaian anak muslim yang mempunyai keuntungan bersih sebesar 3 miliar pada tahun 2025, misi yang pertama ya ini, meraih keuntungan bersih sebesar 1 miliar per tahun. Nah, tahun sekarang 2022 1 miliar, 2023 1 miliar, 2024 1 miliar, 2025 1 miliar ya. Nah, itu jadi 3 miliar kayak gitu. Sampai sini bisa dipahami ya?
kayak gitu ya. Jadi nanti kecapek gitu tuh, ya si 3 miliar ini gitu, masukin ke misinya itu, ya cuannya itu yang diinginkan. Kalau kegedean atur lagi ya sama sama teman-teman ya, sama ibu-ibu semua, bapak ibu semua yang ada di sini gitu. Kan kegedean 1 miliar nggak apa-apa, yang penting tadi achievable itu ya, gitu, yang pas gitu. Kemudian yang kedua, memiliki 1.000 mitra reseller misalkan pada tahun 2022 ya. Jadi 1.000 reseller pada tahun 2022, 1.000 reseller lagi tahun 2023 dan selanjutnya. Kayak gitu. Jelas ada angkanya ya, supaya bisa dicapai, bisa diukur nanti nyampe atau belumnya. Yang ketiga, memiliki SDM yang religius misalkan ya, kreatif, inovatif, bahagia dan lengkap. Nah, ini nanti masuk di aturan lain ya, gitu kan, di budaya perusahaan. Tapi harus dimasukkan ke misinya karena kita nanti nyari itu SDM itu. Kemudian menyediakan aneka produk pakaian anak muslim yang inspiratif misalkan ya dari segi produknya. Nah, itu kurang lebih ya visi dan misi itu. Sekali lagi ingat-ingat ya teman-teman bahwa tujuan perusahaan atau visi adalah apa yang akan kita capai ya. Itu visi, misinya adalah caranya untuk mencapai itu. Gitu ya. Oke. Terakhir di bab ini, nah contoh visi dan misi, nanti kalau misalkan teman-teman pengen lihat, kita udah bikin nih di Payung Corp About ya. Kalau pengen lihat, ini ada penampakannya itu sebentar. Nah ini. Kelihatannya Teh Lili ya? Ya, kelihatan Kang. Nah ini, jadi ada visi misi ya, jadi ini ada foto-foto kita gitu ya. Buat pencitraan gitu. Iya, nah ini. Nusantara 2025, ini visi hasil bikinan Pak Vidi ya, komisaris kami berkolaborasi dengan kami gitu kan, membuat visi misi ini dan Bu Istia juga ya. Ini jadi jelas ya, Nusantara 2025 gitu kan. Kami menantang kompetensi maksimal dari kami untuk menyediakan beragam produk yang inovatif, inspiratif, kolaboratif. Ini adalah value kami ya, yang dapat diakses oleh pelanggan secara eksklusif dan terbatas melalui kemitraan gitu. Jadi produk kami hanya bisa didapatkan ke mitra-mitra yang strategis ya di seluruh Indonesia hingga Asia Tenggara. Karena alhamdulillah kami juga pernah ya jualan ke Filipina, Singapura gitu. Gitu. Nah, ini misinya secara finansial apa gitu ya. Nah, ini kan mencapai target finansial perusahaan minimal 3 miliar per bulan kayak gitu-gitu ya. Customer service misalkan mencapai tingkat kepuasan dan loyalitas pelanggan 100%. Service excellent rate kayak gitu-gitu. Itu contoh ya. Nanti bisa dipelajari sama teman-teman kalau mau lebih lanjut. Oke, kita lanjut berikutnya ke materi berikutnya. Nah, ini yang sering dilewatkan oleh kita ya, calon-calon pengusaha atau para pengusaha ya, budaya perusahaan, teman-teman. Ini kami juga dulu khilaf ya, sama Bu Istia barengnya, Pak Ajis, Pak Koko, Bu Yoyo gitu kan. Kami dulu itu nggak apa ya, nggak benar-benar fokus gitu tuh mengembangkan budaya perusahaan. Udah ada sih dulu tapi masih kekeluargaan banget gitu kan. Padahal ini penting banget ya. Kami dulu berguru ke Mak Muri ya, mungkin ibu-ibu tahu gitu ya, teman-teman tahu kan. Dari beliaulah kami belajar tentang budaya perusahaan. Atau kalau misalkan di dalam sebuah pesawat ini adalah aturan main gitu tuh, tata tertibnya. Ya, apa yang boleh dilakukan dan apa yang nggak boleh dilakukan. Kayak gitu contohnya. Oke, kita coba ya pelajari bersama. Nah, ini perumpamaannya budaya perusahaan adalah pedoman atau aturan keselamatan, keamanan, kenyamanan hingga sampai ke tujuan. Kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan emak-emak, nah teman-teman udah punya pesawat, aku sebagai pilotnya, siapapun yang masuk nanti ke dalam pesawatku harus ikut aturanku. Ya gitu maksudnya. Ya, itu ya. Jadi Iya, budaya betul. perusahaan itu seperti itu. Nah, iya tadi. Nah, ini jadi anggap aja bahwa budaya perusahaan adalah sebuah aturan penerbangan gitu. Aturan mainnya gitu ya. Mudah-mudahan sampai sini bisa dipahami. Ini yang sering terlewat ya. Teman-teman ya, tolong jadi kalau kalau ada catatan catat deh. Ini penting banget soal itu. Oke, lanjut. Nah, teman-teman sebagai seorang pilot ya, jika ada seorang penumpang yang masuk ke dalam pesawat, maka penumpang tersebut ya harus mentaati gitu peraturan yang ada dalam pesawat tersebut ya. Kalau misalkan di sini ada siapa jadi Mas Shelly tadi ya misalnya.
Mas Eli ini udah punya perusahaan nih, ketika nanti merekrut ya SDM-nya, ya harus mentaati budaya perusahaan atau aturan main itu gitu. Ya, ini sering dilewat nih, makanya banyak yang curhat, Kang, kenapa sih bisa diatur? Ya karena belum dibikin aturan mainnya itu biasanya. Ya, Kang, kenapa sih kok ini tuh gini begitu? Belum ada aturan mainnya. Biasanya itu seringnya itu. Kami pun sama dulu tuh ya, pernah oleng gitu ya, pesawat kami kan berguru ke Makmuri bareng-bareng sama Bu Istia, Pak Ajis, Pak Koko ya, dan teman-teman yang lain. Ternyata ini gitu tuh masalahnya itu. Akhirnya kami bikin dan alhamdulillah relatif lebih stabil gitu pesawat kami itu ketika ada budaya perusahaan. Oke, mengapa penting ya teman-teman? Apa sih? Kenapa sih Kang gitu? Kita harus bikin aturan main gitu kan. Pertama, nah penumpang yang masuk ke dalam pesawat atau perusahaan teman-teman nih, itu kan berasal dari beragam latar belakang ya. Benar ya Telili ya? Iya, betul, Kang. Pendidikannya beda-beda, itu ya, pengalamannya beda-beda, bahkan Karakternya karakternya beda-beda. macam-macam. Iya. Yes, nanti apa teman-teman akan menemukan yang unik-unik ya ketika rekrutmen gitu kan. Ada yang datang-datang pas wawancara langsung nanya gaji, ada gitu tuh. Iya, Gitu. betul. Pengalamannya, Kang. Itu lucu-lucu lah pokoknya. Iya, gitu Iya, tadi. betul. Makanya Iya, jadi kita harus bikin aturan ya untuk bisa dalam tanda kutip mensamaratakan gitu kan ya, betul. gitu. Terus kedua, mengapa penting? Harus ada aturan main di dalam pesawat gitu ya, teman-teman. Kayak gimana sih? Ya apa yang boleh dilakukan gitu ya. Terus apa yang nggak boleh dilakukan kayak gitu. Nah, budaya perusahaan itu anggaplah sebagai aturan main, aturan masuk ya ke dalam pesawat ya. Nanti kayak gimana sih? Nah, coba boleh chat nih teman-teman yang udah naik pesawat tuh. Oh, yang apa aturan yang ketika masuk pesawat tuh yang nggak boleh dan yang boleh boleh di chat. Ayo, tadi yang siapa tuh Boleh, siapa yang tadi? yang udah oh ke Malaysia Mak, pernah, Mas Mas Sofi Sophia nih, ke Mak Malaysia Manul. pernah. Boleh. Oke, oke betul, nggak boleh ngerokok betul. Harus pakai sabuk pengaman Pakai betul, Mbak sabuk. Fenty. Betul. Ada lagi? Ada lagi, Ada Mama? lagi? Boleh komen. Oke, sambil nunggu chat yang lain ya. Nah, HP oke betul Oh, Mbak boleh Dwi. dia HP di HP mode di itu harus di pesawat mode ya. pesawat atau Betul. dimatiin gitu ya. Oke. Makasih, makasih. Makasih. Heeh. Oke. Nggak boleh nyalain HP, ya. Iya, makasih Koko, Bu Dwi ya, Bu Fenty. Oke. Nah, aturan main di pesawat salah satunya memakai sabuk pengaman tadi betul ya, sudah dijawab. Terus matiin HP. Terus nggak boleh bawa senjata tajam. Nah ini ya, ini adalah salah satu contoh ya aturan main di dalam pesawat. Nah, kalau misalkan di Paku Payung, kan kayak gimana sih budaya perusahaan itu? Kebetulan kami telah melewati ya 2 budaya perusahaan, gitu ya. Tahun 2015 sampai 2020 itu 3H namanya, ya. Yang generasi lama ini tahu 3H itu ya. Kalau generasi baru kayaknya tahunya Prima. 3H itu apa aja sih, Kang? Hal yang pertama adalah happy, gitu. Happy itu kayak gimana? Pokoknya kerja harus bahagia, gitu tuh, ya. Kan kadang ada ya yang dari rumah misalkan galau habis putus gitu, itu kadang kebawa loh teman-teman. Nggak boleh berdiri kalau belum nyala lampunya. Bener. Bener banget, Mbak Fenty. Iya, iya. Oke lanjut ya. Nah, itu ya happy Lanjut. itu jadi. Terus yang kedua homi. Homi apa, Kang? Kerja itu harus kerasa kayak di rumah sendiri gitu, harus nyaman. Ya, dulu tuh gitu. 5 tahun pertama ini bertahan dan harmoni. Bekerja harus saling mencintai, menghormati, menghargai, tolong menolong. Nah, inilah budaya perusahaan kami di tahun 2015 sampai 2020. Alhamdulillah bisa sustain waktu itu. Tapi begitu masuk di tahun kelima, oleng. Ya, biasa gitu sih. Berdasarkan riset itu biasa 5 tahun gitu budaya itu bisa bertahannya. Nah, apa dengan chat? Cinlok nanti kan kalau Cinlok saling. nanti kan kalau saling mencintai. Iya loh, kadang ada loh. Makanya nanti kalau misalkan Mbak Fenty gitu ya, katakan pernah mengalami yang gitu-gitu ya. Nanti ketika bikin budaya perusahaan, boleh dicantumkan di situ bahwa apa ya misalkan nggak boleh cinlok misalnya gitu ya. Kalau cinlok harus seperizin owner misalkan gitu. Gitu ya. Ini ada yang langsung bertanya nih, Jadi boleh yang nanya bertanya Kang? boleh.
Boleh bertanya ya, Kang, budaya perusahaan ini Oke. paling susah nerapinnya ya, Kang? Oke. Serasa Teh bingung, Lili, Kang. tolong dicatat dulu ya, Teh Lili ya, atau di Oke, screenshot boleh, gitu ya. boleh, boleh. Nanti di akhir ya, Nanti biar nanti kita dijawab ya, Mak. siap. Oke, oke. Ana bagus nih pertanyaannya. Nah, itu budaya perusahaan yang pertama di 5 tahun pertama. Oke, Mas Fendi juga nih, kayaknya nanya deh. Boleh dicatat ya, Teh Lili, punten. Baik, Kang. Ya, kita lanjut dulu ya, Mak ya. Mak Fenti, Mak Ana ya, nanti sebentar lagi kita nanti diskusi tanya jawab ya. Nah, yang sekarang budaya paku payung itu adalah prima. Singkatan ini, prima itu. Bentar nih, kayak bocor. Sorry. Nah, oke. Nah, prima itu apa? P-nya adalah productivity, teman-teman. Jadi dulu tuh banyak ya, kenapa kita kasih budaya productivity? Karena dulu tuh ada yang sibuk tapi nggak ada hasilnya gitu. Kayak sibuk banget ya. Kalau kita datang tuh padahal nggak tahu ngetik apa gitu. Ya, gitu kan. Betul. Iya, iya makanya kita bikin ya productivity ini harus ada hasil yang bisa diukur gitu, yang berhubungan dengan produktivitas. Jadi nggak sibuk tapi produktif gitu. Ya, ada hasilnya. Terus yang kedua adalah religius ya. Jadi kerja sebagai ibadah atau pengabdian. Yang produktif itu kayak gimana sih, Kang? Contohnya, kalau di kita laporan pengerjaan amanah harian itu 3 kali ya, teman-teman. Jadi pagi share screenshotnya aman-aman apa aja gitu, siang share juga gitu kan, dan sore pas begitu pulang share juga. Jadi ngasih tahu bahwa aku telah ngerjain ini gitu. Jadi jelas gitu kan, produktif mereka itu. Nah, itu. Kalau religius, salah satunya yang kita lakukan ngaji pagi ya, terus pakaian yang harus sopan, ya, pakaian muslim, muslimah gitu-gitu. Kemudian integritas, apa aja sih? Integritas itu jujur, ya, ini harga mati ya. Kalau di kami di sini tanggung jawab dan disiplin. Ya, itu yang berhubungan dengan integritas. Terus M itu moral. Nah, ini yang paling lucu gitu ya, yang paling sering nanti, apalagi misalkan SDM-nya teman-teman ya, ibu-ibu di sini itu banyak kan milenial gitu ya, atau generasi yang lebih baru lagi ya, Gen Z ya. Kenapa? Karena mereka rawan dengan blame, excuse, justify gitu, saling menyalahkan gitu kan ya. Terus macam-macam lah ya. Nanti kita bahas kalau misalkan mau ya, kita diskusikan. Terus terakhir advance. Advance itu apa? Advance adalah perbaikan terus-menerus. Atau kaizen nih kalau bahasa Jepang. Nah, ini salah satu penerapannya kita misalnya setiap minggu itu ada bedah buku, teman-teman. Ya, jadi sebelum rapat, kan setiap minggu ada rapat rutin mingguan. Nah, sebelum rapat itu kita ada bedah buku dulu, diskusi dulu nih. Jadi pemateri diambil dari salah satu ya, diundi gitu kan. Bedah buku. Nah, dari buku tersebut kita belajar bareng, diskusi itu, tanya jawab dan lain-lain. Itu keren sih. Nah, itu ya. Teman-teman, alhamdulillah bab selanjutnya udah tentang budaya perusahaan. Kita dua lagi ya, gaspol nih. Jam 8. Oke. Nah, yang selanjutnya tadi udah. Yang pertama belajar tentang pesawat ya. Oke, perusahaan dianggap sebagai sebuah pesawat. Aku adalah pilotnya, ownernya ya. Yang kedua, kita bikin aturan main, budaya perusahaannya ya. Kalau masuk dalam pesawat kamu harus ikut nih. Gitu tuh. Aturan yang telah aku buat. Nah, yang ketiga adalah sumber daya atau awak kapal gitu ya, atau awak pesawat siapa saja ya yang akan nanti kita coba rekrut. Kayak gitu. Nah, perumpamaan sekarang. Oke. Sorry bocor ya. Pak Koko, tolong ya nanti kalau ada yang bocor di unmute, sorry. Nah, biar fokus. Oke, ya. Lanjut ya. Nah, perumpamaannya awak kapal ini ya adalah siapa saja yang harus ada di dalam pesawat agar pesawatnya bisa terbang dengan selamat, aman, nyaman hingga sampai ke tujuan. Ingat ya, sumber daya atau pegawai atau karyawannya teman-teman, anggaplah itu adalah awak kapal. Ya, ingat-ingat biar gampang nanti ya. Nah, kalau misalkan awak kapal itu ada siapa aja, ayo coba chat yang udah pernah naik pesawat gitu. Taunya pilot keuangan. Ada siapa saja dalam pesawat, teman-teman?
Pramugari. Oke, Pramugari. Koko langsung ya pramugari ya, Koko ya. Sangat Koko paling singkat greget sekali nih sepertinya. kayaknya. Iya. Oke. Pilot, Nah, co-pilot. itu dulu ini yang udah pernah tahu ya. Ya. Iya. Oke. Betul, betul. Sorry nih, suara siapa bocor. Mohon maaf ini. Oke. Ya. Betul ya, tadi Bu Dwi ya. Ya, ada pilot, ada co-pilot, ada pramugari, pramugara, dan ada teknisinya juga ternyata dalam pesawat itu. Ya tuh, kalau misalnya lagi naik di udara gitu ya, pas ada sesuatu ya kan nggak ada bengkel di atas ya. Kalau misalkan ada apa-apa, makanya teknisi di bawah ternyata. Gitu. Nah, sekarang kebutuhan SDM ya, yang nanti teman-teman mau rekrut gitu ya. Nah, ini kita kategorikan dulu ya tipe perusahaan berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, ini udah rada fokus dikit ya gitu karena mainannya undang-undang. Nah, tipe perusahaan berdasarkan omset per tahun ya, teman-teman. Ini kalau bingung bisa diibaratkan sebagai pilihan tipe bandara gitu. Nanti ada pilihan tipe kapal, ada pilihan tipe bandara. Ya, bandara itu tempat parkirnya pesawat itu ya, mau di mana gitu. Perusahaan tuh mau diparkirin di mana. Oke. Ya. Lanjut ya. Nah, ternyata ada 4 kategori ya, teman-teman. Berdasarkan omset per tahunnya usaha itu. Perusahaan itu ada usaha mikro, ya, ada usaha kecil, ada usaha menengah, dan usaha besar. Kalau usaha mikro, ya, ini omsetnya 0 sampai 2 M ya per tahun. Kalau usaha kecil 2 sampai 15 M, usaha menengah 15 sampai 50, kalau usaha besar lebih dari 50 M per tahun. Nah, Kang ngapain sih harus dijabarkan di sini? Karena biar jelas nanti ya, berhubungan dengan pesangon, kompensasi dan lain-lain nanti ini. Gitu. Nah, ini adalah ibaratkan pilihan tipe bandara, tempat pesawat atau tempat perusahaan itu landing. Ditempatkan di mana nih nanti? Biar lebih jelas kita langsung ke berikutnya. Nah, ini. Kalau tadi pilihan tipe bandara, ini yang kedua adalah alternatif tim untuk tipe usaha. Kita anggap ya, asumsikan bahwa teman-teman semua usahanya masih mikro sama kecil ya. Omsetnya masih antara 0 sampai 15 M lah ya gitu ya, rata-rata di sini ya. Makanya nanti tipe pesawat yang harus teman-teman buat ya, itu adalah tipe pesawat yang mikro dan kecil kayak gitu tuh. Ini bandaranya tipe pesawatnya ini. Nah, tipenya apa? Tipe 3 SDM aja cukup. Ya, kalau rekomendasi kami itu. Ya. Apa sih isinya? Satu, SDM yang pertama itu nanti bisa sebagai GM ngerangkap finance gitu teman-teman. Atau bolehlah mau ini CEO gitu ya atau owner gitu boleh silakan ya. Atau manajer boleh ya. Ya biasanya kalau berdasarkan pengalaman ya si owner itu ngerangkap ya CEO atau direktur dia ngerangkap finance biasanya. Biasanya ya gitu. Tapi kadang juga ada yang ya mempekerjakan gitu kadang. Tapi biasanya rata-rata yang megang finance itu ownernya biasanya gitu. Ya. Nah, nanti ada di sini apa namanya tugas-tugasnya ya. Nanti kita preteli satu-satu. Kita lanjut dulu SDM yang keduanya apa isinya. Yang kedua itu yang nanti akan teman-teman rekrut adalah marketing dan sales. Ya, karena usahanya masih mikro dan kecil, ini jadiin satu orang aja dulu. Gitu. Ya. Marketing sales ada kok. Ada kompetensi yang memang sepaket itu ada. Ya. Nanti apa namanya tugas-tugasnya ngapain aja ada di dalam sini kita preteli kalau mau ayo. Terus yang terakhir ya, yang harus direkrut adalah warehousing dan shipment. Bagian gudang dan pengiriman. Ya, betul. Nah, ini teman-teman ya, ini apa yang paling minim lah ya. Bisa sih sebenarnya kalau mau misalkannya aku sebagai GM, finance gitu kan. Terus ngerekrut marketing, sales, warehouse, shipment satu orang untuk awalan silahkan boleh. Ya, jadi 2 aja gitu kan, boleh kalau awal-awal. Tapi biasanya crowded biasanya itu kalau di awal itu ya. Karena nanti masing-masing penugasannya itu akan lumayan gitu ya.
gitu. Tapi kalau misalkan kan, nah aku belum bisa ngegaji banyak orang, nggak apa-apa. Untuk awalannya bisa 2. Jadi teman-teman ngerangkap jadi manajernya, finance-nya, atau bisa ada juga soalnya ya owner yang ngerangkap jadi marketingnya juga ada loh. Iya, gitu kan. Atur-atur aja nanti ya, sesuai dengan apa namanya kecenderungan potensi minat bakat dari ownernya itu ngapain gitu. Tapi Multi talent ya biasanya, Kang ya. ya ada kayak Bu Istia itu multi talent Bu Istia tuh. Sangat luar biasa nih. Iya, iya, Maistia sebagai heeh, owner kita. iya. Nah itu ya, nanti kita preteli kalau misalkan mau ya tugas-tugasnya ngapain aja gitu ya. Karena waktunya nanti kalau ada yang nanya kita buka satu-satu ya. Karena waktunya mepet, kita lanjut aja dulu. Pokoknya 3 ini ya. Nah, jenjang karir ini juga penting. Karena banyak loh ketika wawancara itu ada loh yang datang-datang gitu ngobrol ini. Di sini Pak ada jenjang karirnya nggak gitu tuh. Iya, Biasanya betul Kang. justru orang-orang yang nanya jenjang karir biasanya ya itu adalah SDM unggul biasanya. Hmm. Iya. Dia tahu kompetensi diri bahwa aku tuh high quality gitu ya. Dia nanya di sini ada jenjang karir nggak gitu. Biasanya dia tertantang dan dia biasanya bagus. Ada beberapa di kita juga yang udah masuk ya tim gitu kan. Awalnya dulu nih jenjang karir dan ternyata bagus. Rata-rata ya, tapi nggak semua. Nah, kalau di kami sendiri itu ada 3 jenjang karir ya teman-teman. Yang pertama freelancer. Nah ini adalah pekerja lepas ya. Jadi kompensasi itu berdasarkan jam kerja masuk ya. Hitungnya per jam biasanya. Kemudian yang kedua, ada pegawai probation atau uji coba. Ya, pegawai probation, masa uji coba. Durasinya biasanya 1 sampai 3 bulan. Tergantung ya. Kalau misalkan 1 bulan itu bagus, langsung dia angkat jadi pegawai inti kayak gitu tuh. Ya, tapi biasa rata-rata 3 bulan kayak gitu. Yang terakhir yaitu pegawai inti ya. Dalam tanda kutip pegawai tetap ya. Nah, ini durasi minimal kontrak kerjanya 6 hingga 1 tahun kalau di kami. Gitu. Ini jenjang karirnya. Ya, nanti jenjang karir berikut sebenarnya ada ya, naik ke manajer dan lain-lain gitu kan. Ini hanya yang basic aja dulu ya, dengan tadi SDM yang cuma 3 ekor itu, ya ini 3 orang ini. Oke, Kang, nah ini juga nih, ini biasa seru Nah, sistem ya ini penggajian. paling Oh, ditunggu-tunggu nih. iya, iya betul Terli, ini yang paling sering ditanyain juga. Nah kalau freelancer ya, ini pertama kompensasi berdasarkan jam masuk kerja teman-teman. Nanti Hmm. dihitung ya. Gitu kan. Berapa jam gitu kan. Ya kaliin aja sekian kayak gitu tuh. Jadi 1 jam itu nanti dirupiahkan berapa gitu ya. Kalau di kami nanti ada perhitungan juga contohnya ini bawah ini. Terus nggak ada tunjangan ya, kan ada tunjangan kesehatan dan lain-lain kalau freelancer belum ada. Terus tidak ada jam kerja lembur. Ya, jadi ya udah hitungannya jam aja semua kayak gitu tuh. Ya, kecuali nanti ada freelancer inti kalau di kita ya. Itu mah pengecualian gitu. Nanti ada bisa diatur. Nah, contoh kompensasi per jam, misalkan kalau di kami itu kira-kira 12.500 ya. Disesuaikan dengan kemampuan perusahaan nih, Mak. Gitu ya, teman-teman, ibu-ibu. Jadi kalau misalkan Kang aku belum bisa ngerekrut yang 1 bulan full, freelance aja dulu. Hitungannya nanti bisa per beliau masuk gitu kan. Jadi beneran efektif, efisien dan relatif lebih terjangkau. Nah, misalnya ini 1 jamnya 12.500, 1 hari kerja kan 8 jam nih. Ya, dari jam 8 sampai jam 5 sore. Nah, asumsinya jam 12 sampai jam 1 itu istirahat ya. Gitu kan, sholat, makan dan lain-lain. Nah, total 1 hari itu ada 8 jam kerja. Kompensasi total ya, 1 hari kerja nih, teman-teman, berarti 8 jam kali 12.500. Nah, sehari itu 100.000 gitu. Ya, relatif lebih hemat gitu. Kalau dia nggak masuk ya nggak dapat. Nah, contoh ya, misalnya nih, jika 1 bulan ada 20 hari kerja, ini asumsi Sabtu Minggu libur ya, gitu kan. Ada 20 hari kerja, maka kompensasi full 1 bulan ya 100.000 per 2 juta seperti itu ya kalau full ya gitu. Enak ya, jadi ngitungnya per hari aja gitu atau per jam, nanti bisa disesuaikan. Nah itu adalah yang freelancer teman-teman. Selanjutnya pegawai probation atau masa uji coba. Nah kalau di kita yang lagi uji coba ya yang 3 bulan itu, gaji pokoknya ya teman-teman itu cuma 80% dari gaji pokok total. Misal nih contoh gaji pokoknya adalah 3 juta atau 1 juta lah biar gampang ya. 1 juta, 80%-nya berarti 800.000. Nah, kalau di kita kan saya kita lanjut dulu ya.
Nah, ini yang pegawai probation yang uji coba itu belum ada tunjangan ya. Jadi baru gaji pokok aja, kemudian belum ada jam kerja lembur juga kalau di kita ya. Terus, nah ini contoh. UMK Kabupaten Bandung Barat, karena kebetulan kantor kami di Bandung Barat ya, full-nya itu 3,248, 3,2 juta lah ya, seperti itu. Berarti gaji pokoknya adalah ya kali 80%, kurang lebih sekitar 2,6 jutaan. Begitu teman-teman. Ya, kalau mengikuti peraturan undang-undang UMK di kota atau kabupaten tempat berdomisili, ya tempat teman-teman berdomisili, begitu. Nah, yang terakhir pegawai inti. Nah, ini nih yang jadi beban perusahaan. Ya, tapi aset ya. Ingat ya, perusahaan itu aset. Betul. Ya. Nah, ini gaji pokoknya teman-teman udah 100%. Ya. Jadi kalau misalnya 3,248 ya udah dapat segitu. Gitu tuh. Kemudian sudah ada tunjangan-tunjangan, ya. Sudah ada jam kerja lembur, ya. Ada bonus juga bagi pegawai-pegawai yang memang ada aturan khusus ya, gitu. Kemudian yang terakhir, nah ini contohnya. Ini rada panjangnya. Nah, contoh misalkan gapok UMK KBB itu 3,248. Kemudian tunjangan BPJS yaitu tingkat 1 ya, 150.000 per bulan. Not ya, catatan jumlah hari kerja tadi ya, 1 bulan itu 20 hari. Kenapa? Karena Sabtu dan Minggu libur. Hitungannya, nah ini. Kita juga ada tunjangan konsumsi ya, teman-teman, 10.000 per hari. Ini opsional ya. Bisa dikasih boleh, enggak juga nggak apa-apa. Kalau Bu Istia ngasih, alhamdulillah hatur nuhun Bu Istia untuk kami ya. Itu 10.000 per hari. Nah, totalnya berarti kan kali 20, 200.000. Ada tunjangan transport juga ya, ini buat nambah-nambahin. Nah, 5.000 ya, dikali 20 hari sama dengan 100.000. Nah, ini take home pay-nya. Iya udah, jumlahin semua nih. Ini perhitungannya jadi total kompensasi yang dibawa pulang atau take home pay adalah sekitar 3,7 jutaan ya. Nah, ini not tanpa jam kerja lembur dan tanpa insentif kayak gitu. Itu untuk pegawai inti ya. Jadi memang karena aset bagi perusahaan gitu. Ya, dan memang dia teruji ya. Gitu kan. Udah tahan banting loh, tahan dibanding-banting. Gitu. Oke. Next. Nah, ini opsional ya. Jadi boleh dikit aja. Ada sistem pelaporan hasil kerja ini sudah disampaikan di awal juga ya. Bahwa kita daily itu ada masing-masing pegawai itu dia report ya pagi siang sore itu share screenshot amanah-amanah. Kebetulan kami di Trello ya pakainya manajemen kontrol sistem itu. Kayak gimana Kang? Kurang lebihnya sebentar di-share biar ini biar ada gambaran teman-teman. Nah ini. Jadi contoh teh lili gitu ya. Di sini itu teh lili. Nah ini teh lili Paling kan. bawah kan. Nah, Iya, karena adik bungsu ya. Jadi di bawah. Nah, teh lili hari ini tanggal 15 ya. Nah ini kan. Nah ini. Teh lili udah ngerjain ini nih. Jadi kan jadi paginya udah apa ada amanah menyapa mitra gitu ya, menyapa mitra yang di WA, di Telegram, balas pesan dan lain-lainnya. Nah, inilah amanah yang harus dikerjakan dalam hari itu. Jadi jelas, Mak, ya, jelas ibu-ibu gitu. Nggak bakal ngerjain yang ini tuh karena kita udah plot gitu, udah tentukan beliau ngerjain apa-apa gitu. Jadi nggak keluar jalur gitu ya Kang ya, udah jelas. Betul. Ya biasanya kan kadang ada yang lagi putus cinta gitu yang harus ngerjain jadi ngechat yang lain gitu. Ya itulah. Ya. Nah itu di screenshot, nanti dikirim ke grup manajemen ya bahwa aku udah ngerjain ini gitu tuh. Biasa siang ya pagi ngirim yang belum di checklist ya Mak, ibu-ibu ya di screenshot itu dikirim gitu kan. Kayak gimana contohnya? Bolehlah kita kasih contoh ya yang ini aja biar ada gambaran yang grup gudang deh biar nanti kelihatan kayak gimana sih gambarannya itu. Nah ini ada yang masih anget tadi. Nah ini ada Teh Nesa ya. Kelihatannya Teh Lili ya? Iya, kelihatan Kang. Nah ini ada kan. Nah ini jadi beliau nge-share gitu kan ya apa yang telah dikerjakan hari ini gitu-gitu. Nah itu di-share-nya siang jam 1 ya setelah istirahat gitu kan. Sama pas mau pulang gitu teman-teman. Ya jam 5 sore itu share lagi apa yang udah dikerjakan dari itu. Gitu. Nah yang weekly itu kita ada rapat ya.
rapat rutin mingguan, ya, rapat umum dan per divisi yang tadi juga ada bedah bukunya gitu. Di situ juga kita report bareng-bareng ya, laporan bareng-bareng, dan monthly biasanya gitu fleksibel. Biasanya untuk pencapaian omset per bulan atau proyek-proyek per divisi dan lain-lain. Seperti itu reportnya ya. Gitu. Kalau pengukuran dan lain-lain nanti ada di materi berikutnya ya. Alhamdulillah. Ya, ini udah belum nih. Nah, satu lagi ya. Oke ya, kita satu lagi nanti di akhir kita review Lanjut aja, bareng-bareng dan Kang. diskusi. Ya. Nah, ini PR-nya Teh Lili. Ya, eh, kita ada PR dulu ya, Mak ya, Ibu-ibu. Nanti ada episode 2, ada 3 bab lagi ya. Karena kepanjangan nanti kita lebih banyak diskusi aja dulu ya. Jadi jangan dulu semua dibagikan supaya benar-benar bisa dipahami dulu dan diterapkan gitu ya. Nah, oke, supaya benar-benar bisa diterapkan, kita kasih oleh-oleh ya PR-nya. Nah, ini PR-nya link tugas kelas bisnis online Kebon ya. Silakan klik link ini, nanti pas diklik ya, kita akan ada form, Google Form bentuknya ya, kayak gini. Nah, kelihatannya Lili ya? Iya, kelihatan, Kang. Iya. Jadi ini adalah form tugas ya. Gampang ya, teman-teman, cuma 3 pertanyaan kok. Ini mah cuma nama kan, terus kota, kabupaten, tempat tinggalnya di mana ya, ibu-ibu, nomor WA-nya berapa. Ini dibutuhkan ketika nanti dapat, karena gini, kenapa harus ada nomor WA? Karena ya ada door prize-nya gitu. Ada hadiahnya nih bagi ibu-ibu ya, Bapak Ibu semua di sini nanti yang mendapatkan skor tertinggi gitu, penilaian dari kami. Gitu ya. Seru ya? Nah, apa yang harus dijawab? Apa yang harus isi? Nih. Nanti di sini ada menulis visi dan misi yang tadi disampaikan tuh. Ya, jadi bukan cuman baca gitu ya, masuk kuping kiri, keluar kuping kanan, selesai, nggak dikerjain, kerjain. Ya, jadi nanti teman-teman ngisi. Ya, ini udah dikasih contoh, silahkan isi bener-bener ya. Harus smart ya. Ingat, spesifik, measurable, achievable, ya, relevan, dan timely. Ya, udah ada contohnya, nanti bisa diisi. Yang 5, budaya perusahaan. Diisi juga. Ya, jadi nanti silakan mau buat singkatan boleh gitu ya, teman-teman berkreasi ya, yang mudah diingat gitu kan. Kayak tadi ya, Prima itu bikinan dari Pak Vidi ya, suaminya Bu Istia, itu keren karena beliau dosen komunikasi ya, membuat untuk kami jadi mudah diingat ya, mudah dihafal, dan yang paling penting diterapkan kayak gitu ya. Jadi itu budaya perusahaan. Yang terakhir, menulis siapa aja yang akan merekrut ya, yang akan teman-teman rekrut nih. Misal tadi kan ada 3 tipe ya, Kang aku mau 2 aja deh gitu kan, aku mau ngerangkap boleh silakan ya. Jadi benar-benar diterapkan sama teman-temannya, bukan hanya sekedar teori, tapi benar-benar diaplikasikan dalam PR ini. Ya, gampang kok, cuma 3 pertanyaan itu. Itu ya, teman-teman, teori ya, udah jelas ya PR-nya ya. Terus, nah silakan diisi ya 3 pertanyaan tadi yang ada dalam form. Pengisian paling telat Senin, tadi juga diprogram sama Teleri ya, tanggal 18 Juli jam 12 siang. Nanti diingetin ya, di reminder nih teman-teman di grup Telegram Emak Jawara, makanya nanti boleh join ya, silahkan. Nah, tersedia 3 buah door prize bagi peserta dengan nilai tugas terbaik. Free ongkir nih, ya dikasih sama Emak Jawara, kolaborasi dengan Paku Payung Corp ya. Dikasih langsung sama Bu Istia ya. Atur nuhun, Bu Istia nih. Ya. Nah, pengumuman informasi pemenang akan diinformasikan di grup Telegram. Jadi join ya, jangan lupa ya. Terus termasuk informasi kelas bisnis online yang berikutnya ya. Nanti kan ada seputar seni mengelola tim tadi udah ya. Terus ada strategi marketing gitu ya, nanti sama Pak Ajis ya. Jadi ada masing-masing pakarnya. Terus ada sales nanti sama Pak Koko, ada juga hadir beliau ya. Produksi nanti dibantu Bu Istiat, dan mindset ya tentang bisnis online, tentang bisnisnya itu beliau jago. Ya, kemudian finance nanti ada Bu Yoyo di sini juga hadir ya. Nah ini, jadi pakar-pakarnya nanti akan langsung mengisi ya. Gitu di kelas bisnis online yang berikutnya. Termasuk modul, kurikulum, e-book, materi-materi nanti akan di-share di grup ya. Jadi jangan lupa join gratis ya, Mak, ibu-ibu semua silakan klik link ini nih, linknya. Nanti di-share ya, boleh di-chat ya. Tuh, linknya kalau mau joinnya. Nah, enggak. Oke, alhamdulillah Lili. Sampai di sini
Cukup Iya, di episode yang pertama ya. Silakan kalau mau ada yang nanya jawab tadi. Nah, atur nuhun. alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita applause dulu untuk Kang Jati. Ya, alhamdulillah atur nuhun. Iya, benar ya. Jelas banget pemaparannya langsung ke contoh-contohnya gitu ya. Dapat dipahami dengan baik gitu. Baik, sekarang open sesi diskusi tanya jawab. Tadi udah ada lumayan, ada yang banyak yang nanya gitu ya, Kang. Iya, siap. Iya, tadi. Boleh Boleh di dibantu aja ya untuk membacakan boleh pertanyaannya. tadi. Iya, nuhun, nuhun. Dari Ma'ana Aulia. Tadi di awal akan membahas tentang budaya perusahaan. Nah, Mm-mm. budaya perusahaan itu paling susah nerapinnya ya, Kang. Mm-mm. Serasa Kang kayak gitu. Jadi mungkin terlalu apa ya, kaku, SOP-nya itu terlalu kaku. Jadi ya mungkin mainnya bertanya susah nerapinnya gitu. Gimana, Kang? Oke, oke. Ya, pertanyaannya bagus dari siapa tadi? Ana ya? Ana Aulia. Oke ya, makasih ya Ana. Pertanyaannya bagus. Kita buka nih budaya ya tadi ya. Nah, ingat. Ini nanti saya jawab berdasarkan pengalaman ya. Nanti kalau misalkan dibantu juga boleh sama Bu Istia ya. Jadi gini, Mbak Ana, Bu Ana ya. Dulu kami itu kan awal-awal bikin budaya perusahaan ini memang belum berguru ke Makmuri ya. Hanya terbesit gitu kan, set gitu. Kayaknya harus ada aturan gitu. Aturannya nggak tertulis, dulu nggak tertulis ya. Hanya disampaikan gitu dan sering diulang-ulang ketika ngobrol gitu ya. Belum setegas yang tahun 2020 yang Prima ini, yang 3H ini gitu. Jadi hanya disampaikan secara nggak resmi gitu ya ke pegawai yang masuk gitu kan, disampaikan bahwa kita tuh punya aturan loh, kalau misalkan kamu kerja di sini ya, kamu tuh harus happy gitu tuh. Gimana sih kan happy, kan kita nggak pernah tahu ya, di rumah itu kan kadang galau gitu ya, kalau ya karena bocor ya, sorry. Jadi oke. Nah ya, lanjut ya. Jadi disampaikan ke pegawainya bahwa ketika kamu masuk dalam perusahaan ini kamu harus happy gitu ya, dan happy itu harus diperjuangkan gitu. Karena kan happy itu nular gitu, ini yang paling penting ya. Boleh misalkan galau, tapi ketika masuk jam kerja anggaplah, kalau saya gitu ya menyampaikan ke teman-teman bahwa hey guys, ketika kalian masuk dalam jam kerja, anggap bahwa kita lagi masuk jam syuting gitu. Gimana jam syuting? Ya kalau misalnya masuk jam syuting, kamu harus bisa berperan sebagai peran yang sebaik-baiknya gitu. Ya, oke lah, di luar jam syuting, balik lagi kita jadi teman biasa gitu. Tapi ketika lagi syuting, aku katakannya jadi tahanmu lah ya. Aku jadi Kapten Amerika gitu ya misalnya. Terus kamu jadi Wonder Woman misalkan gitu-gitu ya. Yang mana itu adalah bawahannya. Jadi ketika ada masalah nih, ya nggak jadi masalah. Kenapa? Karena aku hanya acting gitu tuh. Ya, ketika masuk jam syuting, aku hanya acting. Ketika selesai jam syuting, kita temenan lagi kok, kayak gitu tuh. Ya, ini pun salah satu budaya yang dulu pernah disampaikan. Kita kalau misalkan masuk ya harus acting, kenapa kamu harus happy ya? Karena aturannya harus happy gitu tuh. Kamu masuk film aku ya, aku saudaranya nih. Ya kamu harus benar-benar bisa memperankan happy itu gitu dalam perusahaannya gitu tuh. Ya. Jadi kalau kami sendiri, ya tegas tuh harus kalau kami sendiri itu ya. Adapun nanti dalam pelaksanaannya itu sebenarnya fleksibel sih, BB. Yang penting berusaha dulu gitu sih, pegawainya itu. Ya kami nilai dari usahanya. Karena memang kalau kita harus idealis, kasihan juga sih betul ya, terasa kaku gitu ya. Jadi yang kami dalam tanda kutip nilai adalah usaha dari SDM itu ya, dari teman-teman pegawai itu, bahwa aku tuh udah berusaha untuk happy, aku udah berusaha untuk bisa home ya,
udah berusaha untuk bisa nyaman dan menyebarkan rasa nyaman ini ke teman-teman yang lain gitu. Aku udah berusaha untuk mencintai teman-teman yang lain, menghormati, menghargai, selalu menolong gitu kan. Adapun ketika nanti ada error-error sedikit, gitu ya, khilaf-khilaf aku sedikit, itu termaafkan sih kalau di kami. Yang penting usahanya. Gitu ya, mana ya? Tetap ya, tegas harus ada, gitu kan? Ya. Tapi dalam pelaksanaannya kita sebagai pilotnya itu harus apa ya? Tetap sih harus ada manusiawinya gitu ya. Yang penting dia udah berusaha. Gitu aja dulu. Gitu palingnya, Lili ya. Ya, baik. Terima kasih Kang Tio. Gimana, Mak Ana? Udah jelas ya? Ya, gitu ya. Oke. Oke, selanjutnya Boleh Lili. lanjut lagi ke pertanyaan kedua, Kang? Boleh, iya. Atau barangkali ada tambahan dari Bu Istia mungkin? Oh iya, barangkali ada tambahan dari Iya, owner atau dari kita nih, Koko, dari Teo, dari Paku boleh. Payung. Tentang budaya tadi ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Turun Kang Tio udah menyampaikan materi luar biasa. Ini pasti banyak banget nih materi ini dibutuhkan sama emak-emak agen, terutama yang udah punya admin, udah punya tim ya. Nanti makanya teman emak-emak yang belum gabung di Majawara gabung di situ karena nanti mungkin Kang Tio bakal bahas apa ya PR-nya Mama tadi itu di grup di sana gitu atau beberapa pertanyaan misal gini beberapa pertanyaan yang belum kejawab di Majawara itu nanti boleh ditanyakan ulang beberapa pertanyaan yang belum kejawab di acara sekarang itu bisa ditanyakan di grup Majawara di Telegram. Jadi nanti pematerinya juga bantu jawab di grup itu gitu. Jadi kalau misalnya malam ini belum puas nih pertanyaannya gitu kayak tadi Mak Ea, gimana sih Kang contohnya gitu. Boleh nanti gabung di grup di sana gitu. Nanti Kang Teo bakal share-nya di sana gitu ya. Iya, betul. Pertanyaan mengenai Majawara, mengenai apa namanya? Mengenai materi ya, materi. yang masih belum puas itu bisa disampaikan atau dijawab nanti di grup Majawara. Jadi yang belum gabung silahkan bergabung di grup Majawara. Tadi udah ya linknya ya Kang ya? Udah Teh. Itu tuh udah di-share. Teh Lili tadi yang bertanya mengenai budaya perusahaan ada 2 orang ya tadi Teh. Sekaligusin aja Teh Lili Boleh. untuk pertanyaannya. Nanti saya menambahkan aja. Tadi ya. Kalau nggak salah tadi yang bertanya tentang budaya perusahaan itu ada 2. Boleh di. Oh ini yang tadi ya. Iya. Berarti yang pertama tadi kan susah nerapinnya Kang. Terus yang kedua berarti kita sebagai agen Paku Payung bisa menduplikasi yang pusat punya. Jadi di awal-awal kalau misalnya Paku Payung gimana sih susah nggak Kang waktu nerapin Prima ini gitu kalau misalnya ditanya itu tuh sangat apa ya susah bahkan mungkin karena budaya perusahaan ini ada yang resign karyawan tuh ada yang resign sampai banyak gitu Kang berapa Kang sampai bedol desa ya 6 desa ya 6 karyawan 6 orang sekitar 6 karyawan kita 6 orang resign mungkin bukan karena budaya perusahaannya ya bukan ini mungkin hanya 1-2 hal yang menyebabkan mereka untuk resign jadi ketika ada perubahan gitu ya ini yang akan terjadi 2 hal yang akan terjadi menerima dan ikut berubah gitu kan atau yang keduanya tidak mau berubah dan meninggalkan jadi tidak apa-apa gitu karena memang kitanya sudah punya visi tadi dan budaya perusahaan ini merupakan salah satu misi dan visi kita sebagai perusahaan yang harus dijalankan gitu jadi ketika ada yang tidak mau menerima ya itu adalah resiko yang harus kita ambil gitu Insya Allah kalau misalnya memang disinilah sebenarnya penyaringan para karyawan. Jadi karyawan yang memang sevisi dengan kita, sejalan dengan kita akan menerima terhadap perubahan itu. Jadi misalnya perubahan itu tadinya budaya perusahaan yang awalnya Paku Payung kan tiga apa tadi? H ya, happy, homey. Iya, betul. Kita rubah ke Prima. Prima ini lebih berat daripada 3H karena dituntut lebih produktif dari sebelumnya. Yang tadinya satu SDM itu cuma ngerjain Paku Payung aja, misal cuma ngerjain sosial media Paku Payung aja. Sekarang dengan adanya budaya Prima, satu anak sosmed itu bisa ngerjain 4 brand. Dari 1 menjadi 4 brand gitu kan, itu berat ya. Cuman karena memang salah satu budaya perusahaan kita productivity yang memang harus lebih produktif gitu.
ya itu harus diterima. Ketika memang karyawannya tidak bisa menerima, tidak apa-apa. Berarti mereka bukan tempatnya di kita gitu, Ma. Jadi kita tinggal mencari orang yang tepat dengan budaya kita gitu. Dan insya Allah akan menemukan jodohnya gitu. Dan alhamdulillah memang setelah itu alhamdulillah teman-teman yang lain sampai sekarang juga banyak yang menerima budaya perusahaan kita gitu. Terus kita sebagai Pelaku Payung bisa menduplikasi yang punya pusat, silahkan kalau mau menduplikasi boleh diduplikasi gitu kan, nanti mungkin dikasih watermark aja ya, Prima by Paku Payung Corp gitu aja mungkin nanti kalau mau diduplikasi, Primanya nanti singkatan Primanya boleh nanti Kang dikasih, tapi nanti mungkin ada watermark by Paku Payung Yap. Corp karena kalau budaya ini benar-benar punya kita asli gitu, enggak maksudnya bukan menjiplak dari perusahaan lain atau dari yang lain, kita buat benar-benar buat sendiri gitu. Kalau mau menjiplak boleh, tapi nanti mungkin di bawahnya ada watermark ya, Prima by Paku Payung Corp gitu. Itu Kang tambahannya untuk budaya perusahaan. Oke. Ya sami-sami. Kita kasih plus dong buat Bu Istia. Terima deh. Terima kasih Teh Istri yang udah nambahin. Ya, betul ya. Betul apa yang disampaikan sama Bu Istia. Jadi, tadi kalau misalnya ada penumpang atau awak kapal yang masuk dalam pesawat dan nggak mau ngikutin, cemplungin aja tuh di udara gitu. Kasihan dong Kang jatuh. Iya, gitu kan. Disuruh pakai sabuk pengaman, dia malah joget-joget misalkan. Nah ini ya, jadi ini analogi aja ya, perumpamaan gitu ya. Jadi nanti disampaikan lagi aja bahwa pentingnya ya budaya perusahaan dalam sebuah pesawat gitu kan, aturan main gitu ya, pedoman keselamatan itu untuk apa? Untuk supaya kita nyampe ke tujuan dengan selamat gitu. Edukasinya mungkin ya harus lebih disampaikan lagi ya Bu Ana. Terus tadi siapa yang tadi tanya itu ya, nah itu dalam pelaksanaannya kita nilai dari usaha dia untuk bisa mentaati itu gitu tuh ya, gitu. Tetap harus tegas supaya apa? Selamat bareng-bareng dan nyampe bareng-bareng gitu. Oke, Teh Lili, next ya. Mudah-mudahan memuaskan ya. Kalau belum puas nanti kita masuk grup ya. Nanti kita belajar bareng di grup ya. Boleh. Ya. Next, Teh Lili. Next aja ya Kang, pertanyaan yang kedua. Dari Mbak Seli nih, gimana caranya agar karyawan itu punya inisiatif dan inovatif gitu? Oke. Ya, ini bagus pertanyaannya dari Bu Seli. Jadi gini, kalau kami ya biasanya ketika wawancara itu ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. Ya, nanti di pertemuan berikutnya ya, itu udah dibikinin ya, ada rasio model namanya itu. Dari tahap request gitu ya, kemudian attract gitu kan, terus screening ya, terus interview sampai onboarding gitu, ada rasio nama itu, tahapan yang harus dilakukan. Nanti di tahapan interview atau wawancara itu ada beberapa metode atau cara yang bisa digunakan oleh ibu-ibu untuk mengetahui minat dan bakat gitu tuh. Karena ini inisiatif inovatif ya, itu ibarat kita nyari bibit unggul ya yang akan ditanam pada pot ya yang ada di dataran tinggi. Misal kita nanam kelapa, biji kelapa nih ditaruh di gunung di puncak, tumbuh nggak? Tumbuh nggak ini? Yang tumbuh edelweiss kan ya. Nah, jadi ketika wawancara nanti ada alatnya yang bisa digunakan untuk bisa mengukur ya bahwa oh si Anu itu ya dia itu akan bisa memperlihatkan atau menunjukkan inisiatifnya, inovatifnya ketika ditempatkan di bidang ini gitu tuh. Ada tes psikologinya gitu, Bu. Sorry tadi Bu siapa? Tadi Mak Seli. Ya, Bu Seli ya. Gitu. Jadi ada psikotesnya ya. Kalau kami pakainya MBTI gitu tuh. Itu satu. Jadi kita harus mengetahui dulu bahwa dia itu bibitnya apa. Oh, bibit kelapa, ya udah, nanti kita tempatkan di posisi anu supaya dia tumbuh dan berkembang. Gitu tuh. Ya. Ada juga yang kedua, tadi kan dari internal ya, dari sudut pandang dia-nya sendiri, SDM-nya sendiri. Sudut pandang eksternal, kita berikan dua. Biasanya ini mah klasik ya. Kalau nggak stick, carrot gitu tuh. Kalau nggak surga, neraka. Iya. Iya, jadi kalau nggak hadiah, ya hukuman gitu ya. Bukan hukuman sih, lebih kalau kami itu konsekuensi gitu. Ya,
Ya gitu ya, Bu ya. Jadi satu bisa dilakukan dengan melihat dia dari sisi internal dianya ya, kecenderungannya kemana. Karena kalau misalkan dia udah ketemu, oh bibit anu, apalagi dia udah ketemu di ikigainya gitu ya. Ikigai itu apa ya? Ini panjang lagi nih penjelasannya. Intinya mah passion lah gitu kalau bahasa kita ya. Passionnya udah ketemu, dia akan bergerak sendiri. Dia akan benar-benar inovatif, kreatif gitu. Kenapa? Ya biji kelapa ditaruh di tempat yang dia sukai kayak gitu tuh. Dari sisi internal ya. Kalau dari sisi eksternalnya tadi, ya dengan stick and carrot gitu, surga neraka. Dengan hadiah dan konsekuensi. Dia akan lebih kreatif. Gitu sih. Ya, Lili ya. Berarti kan kalau inisiatif dan inovatif itu kita nggak bisa maksain ya. Nggak bisa, Lili. Balik lagi ke Iya. pribadi masing-masing gitu ya. Iya. Yang paling penting tadi tuh, yang pertama itu dia biji apa dia tuh. Ya, ikiganya apa gitu. Dia tuh minat bakatnya di mana, ya. Kalau misalkan ada kan tuh pepatahnya kalau kita menempatkan seorang pada yang bukan posisinya kan, tinggal tunggulah kehancurannya kan. Kan bahasanya gitu. Ya kita harus nyari biji yang sesuai dengan habitatnya nanti itu. Ya, gitu. Itu sih kurang lebih ya dari internal dia sendiri, motivasi internal yang kita cari ya. Itu kalau nggak dapat baru kita pakai yang kedua tadi, motivasi eksternal. Ya dengan kompensasi ya, cuan gitu-gitu dan konsekuensi. Biasa gitu sih. Itu ya. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Nanti Bu Istia, Bu Yoyo, Pak Koko kalau ada tambahan boleh langsung ya. Gitu ya. Pak Koko kayaknya mau bantu nih. Sok Pak Koko. Biar ini ya karyawannya punya inisiatif dan inovatif ya. Mungkin bisa pakai metode yang sederhana ya, Mak. Pakai metode bertanya, tanya aja kira-kira yang bisa kita lakuin ini apa gitu. Kalau di Paku Payung sendiri kan tiap hari ada briefing ya. Kadang juga kita tanya juga sih, kira-kira biar misalkan penjualannya meningkat seperti apa ya, apa yang belum dilakuin kayak gitu-gitu sih. Biar inisiatif dan mungkin kalau kita idenya terbatas, kalau tim kita mungkin idenya lebih liar mungkin, atau mereka juga mungkin riset-riset dari brand yang lain kayak gitu-gitu sih. Bisa coba pakai metode bertanya paling yang sederhananya sih. Itu tambahannya. Ya. Oke, hatur nuhun Pak Koko, betul. Bisa dengan bertanya juga ya, brainstorming gitu ya. Kayak gitu. Hatur nuhun Pak Koko. Barangkali dari Bu Istia, Bu Yoyo? Belum. Oke, kita dari ini dulu lanjut dulu. Istia nih, Teteh, boleh share gimana cara ngadepin karyawan yang susah punya inisiatif gitu. Udah jawab tadi sama Koko. Udah dibantu banyak. Boleh next aja, Teh Lili. Okay. Boleh. Jadi boleh next dulu. Next pertanyaan aja ya. Tadi dari Mak Dwi, Bekasi, laporan kerja itu based on job desk awal ya, Kang? Oke. Ini sebenarnya di bab nanti ya, bab ke-7 gitu kan, ada di sana gitu. Tapi gambaran umumnya, ini belajar tentang bagaimana mengukur apa yang harus diukur, gitu tuh. Ya, kalau misalkan kita mau bikin meja nih, panjangnya 1 meter, itu kita bisa tahunya 1 meter itu pakai apa? Ngukurnya. Pakai penggaris. Nah, penggaris itu yang disebut dengan, kalau istilah zaman sekarang KPI gitu kan ya. KPI, Key Performance Indicator. Nah, itu jadi dia adalah alat ukurnya. Penggaris yang bisa digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Kayak gitu. Nanti akan lebih jelas lagi di bab berikutnya ya, karena itu ada tahapannya step by step-nya gitu ya. Jadi nanti kita belajar tentang KPI itu apa, SOP itu apa gitu kan. Tentang alat ukur dan gimana cara ngukurnya. Itu ada di bab berikutnya. Makanya nanti stay in tune dalam grup ya gitu ya. Nanti kita belajar luar tahapan berikutnya. Gitu Teridi ya. Oke, baik. Terima kasih, Kang. Berarti kapan, Kang, yang keduanya? 2 minggu lagi ya? Setelah Bustia pokoknya mah. Oh, tidak. Biar ini lanjut selesai aja dulu. Iya, benar.
Mending lanjut aja Kang, biar Iya, iya, penasaran iya. mamanya itu Ya, jadi tertuntaskan gitu. kalau misalnya keseling dulu nanti udah beda lagi Iya. pembahasan, Kang. Mending diselesaikan dulu sampai Hmm. 2 minggu lagi ya. Iya. Iya, siap. Termasuk Oke. aku penasaran soalnya Kang. Hidup Kang Tio. Merdeka ya. Lanjut Teri. Iya, baik. Oke. Iya, ayo sama-sama. Ya, siap. Lanjut lagi ya pertanyaan berikutnya. Ini Mm-mm. tadi ada dari Ibu Partini. Mm-mm. Tolong kupas tuntasnya dong mengenai cara mengelola penjualan online di Shopee atau yang lainnya. Oke. Dan ada Nah. cara ngiklan Mm-mm. supaya tidak boncos. Oke. Itu lebih ke marketing nggak sih, Yes, Kang? makanya itu jangan lupa masuk grup ya Mak ya. Nanti yang turun langsung Pak Haji sama Pak Koko. Pak Haji bagian marketing, Pak Koko bagian sales. Ya, ada kepakaran masing-masing ya, Mak ya. Ini Koko ada di sini. Tipis-tipis mungkin kok, barangkali mau kasih spoiler. Boleh Koko kasih spoilernya dikit. Gimana caranya katanya Kak? Apa ini mengenai cara mengelola penjualan online ya Iya. di Shopee? Sebetulnya kan kita tuh Mak dari Pak Payung sendiri kan belum fokus ke B2C ya Mak ya, karena kan kita ada aturan masih B2B juga. Kita fokusnya ke bisnis to bisnis. Jadi kalau untuk di Shopee mungkin pengalamannya bisa cek di ini di kelas online sebelumnya, ada namanya Klon yang waktu itu pematerinya Mas Welian ya. Itu langsung pakar dari marketplace. Nanti boleh nanti ditonton ininya Mak untuk penjualan di Shopee itu. Gabung grup makanya nanti di-share kita di grup ya. Ya, boleh nanti kelas di-share. online-nya itu. Diangkat lagi materinya. Iya. Iya. Kalau untuk iklan kita biasanya iklannya FB Ads, sekarang iklannya di IG Story. Mungkin kalau misalnya bagian iklan itu ada Kang Ajis ya spesialisnya, nanti Ya, betul. akan ada juga materi tentang itu kalau memang dibutuhkan. Itu kita bisa bahas juga cara ngiklan di Instagram, cara ngiklan di Facebook gitu. Dan sekarang kita baru mau coba ngiklan di TikTok. Di TikTok Shop ya. Ini baru mau uji coba bulan ini, 2 bulan lah kita uji coba. Kalau memang itu works gitu, nanti juga akan di-share ke emak-emak gitu. Jadi kalau untuk Shopee sendiri kita belum main di situ karena memang kalau Shopee kan kita jualnya ke end user ya, dan memang belum fokus kita di end user. Kalau untuk Instagram sama Facebook kita awareness terus jalan untuk ngiklan tentang brand kita gitu. Jadi kalau mau tentang Shopee memang bisa ke pakarnya langsung gitu. Yang bisa kita share itu iklan-iklan di Facebook, Instagram, sama nanti kita bulan ini mau cobain iklan di TikTok Shop gitu ya. Nanti kalau memang udah works kita akan share nanti sama Kang Ajis materinya untuk itu khusus ada. Ya, betul. Gitu ya, Mak ya. Oke, hatur nuhun Pak Koko, Bu Istia. Lanjut ya. Tadi pertanyaan berikutnya kayaknya masih banyak ini. Ini dari Maventi. Yang tiga tipe SDM itu, Kang, apa itu urutan rekrutmen yang disarankan? Biasanya kan kalau Mama rekrut itu yang bawah dulu bagian shipment, bantuin packing, terus baru ke admin marketing, bantu kelola sosmed, baiknya dari atas yang GM dan finance dulu ya. Wah, ini panjang banget nih pertanyaannya. Iya, oke, udah ini bisa dipahami. Oke, ya makasih Lady. Makasih Bu Fenti. Kita tampilkan lagi ya. Jadi seperti yang tadi disampaikan. Nah, ini komponen sumber daya ya. Nah, ini tipe 3 SDM. Ini materinya udah di kelas online yang dulu ya. Jadi ada 2 tipe 2, ada tipe 3, tipe 6, ada tipe 9 gitu tuh. Ya, kenapa saya ngambil yang tipe 3? Ini yang recommended gitu tuh. Ya, jadi nggak terlalu sedikit, nggak terlalu banyak gitu tuh. Ya, yang paling efisien gitu. Mak Fenti ya. Nah, nanti adapun tadi seperti yang disampaikan di awal, itu nggak harus seperti ini modelnya itu ya, tipenya itu nggak harus. Misalkan SDM pertama itu Mak Fenti sendiri ya ngerangkap sebagai owner atau GM gitu atau CEO bebas sih namanya ya.
nama mah bisa diatur-atur, dan sekaligus finance. Itu bisa ya kalau misalkan Mbak Fenty, nanti boleh dites ya, pakai tes MBTI ya, tes psikotes gitu, biar tahu kecenderungannya ke data kah gitu ya, atau ke mana kah gitu ya. Nanti kan ada juga introvert kah, extrovert kah gitu ya. Terus bagaimana cara memproses informasi, bagaimana cara mengambil keputusan, apakah orangnya itu disiplin kah atau santai kah, itu bisa dites pakai MBTI, psikotesnya itu, Mbak Fenty. Kayak gimana sih Kang? Ini di-share ya, boleh ininya, linknya. Jadi ini kredit ya buat yang bikinnya itu namanya Pak Antoni Kesuma. Nah, ini di tesnya ada di sini. Linknya saya kirim ya. Nanti ke grup. Nah, ini ada kurang lebih 30 sampai 40 pertanyaannya, Bu Ibu. Ini nanti bisa memetakan tuh, gitu tuh, ya. Bahwa kecenderungan aku sebagai owner tuh, aku tuh cocoknya di posisi mana sih, gitu kan. Ya, apakah sebagai di finance tuh cocok nggak, gitu tuh. Ya, sebagai manajer cocok nggak, gitu tuh. Nah, ini bisa ngetes kecenderungan apa namanya, minat dan bakat kita, gitulah ya. Nah, itu bisa dipilih kan. Jadi cari jawaban yang gue banget ya, bukan yang aku harapkan atau yang ideal, enggak. Yang penting ini apa ya? Ini bukan benar salah gitu. Jawabannya itu cari yang gue banget. Nah, ini bisa dites ya. Ini dikirim ya ke chat ya. Boleh kalau mau latihan. Ini nanti kalau mau kita ada pembahasan khusus mengenai MBTI karena ini lumayan penting sih gitu untuk memetakan. Penting banget untuk bisa mengetahui kecenderungan kita sebagai owner, dan ketika mewawancara nanti teman-teman bisa tahu gitu langsung bahwa oh karena kamu tuh katakan ENFP berarti kecenderungan kamu tuh kayak gini-gini, bener kan? Pasti dia jawab bener karena itu dia sendiri yang ngejawab gitu. Ya jadi kita udah bisa nebak gitu sebelum wawancara teh. Kan dia tes dulu ya. Di awal tuh psikotes dulu gitu kan. Nah, setelah udah ada hasilnya dibaca dulu, oh hasilnya ini, baru wawancara. Itu kelihatan langsung. Gitu ya. Nah, tadi sesuai yang tadi disampaikan bahwa dalam kenyataannya nggak harus seperti ini ya, Mbak Fenty ya. Satu yang paling penting, Mbak Fenty dulu ya, Ibu Fenty dulu mengetahui aku tuh cocoknya di mana, gitu tuh. Yang kedua, ya udah si pegawai nanti yang akan direkrut ya itu nanti nggak harus kayak gini posisinya, ini dibuat itu yang paling mudah. Jadi bisa ngerangkap nih, ini kan satu orang SDM, Mbak Fenty ya, Ibu Fenty sebagai owner sama finance misalkan megang ya. Dua posisi itu. Ngapain aja tugasnya ada di sini ya. Nanti modulnya di-share deh insya Allah ke grup Majawara ya, Telegram, karena panjang ini. Ngapain aja tugasnya gitu kan nanti ada. Bahkan lebih detailnya itu ada ya. Kayak owner ini kan contohnya harus bisa merencanakan target dan harus bisa membuat caranya gitu ya. Terus mengorganisasikan, menempatkan SDM pada tempatnya. Tadi tuh ya ketika wawancara, oh kamu posisinya di sebelah sini. Kenapa? Karena berdasarkan hasil wawancara kamu kecenderungannya ke sini, bener kan? Oh iya bener. Tumbuh dia. Kayak gitu. Setelah itu digerakkan, dimotivasi. Tadi ya, yang pertanyaan yang tadi sama siapa tuh ya, inisiatif, inovatif itu kan karena apa? Udah ketemu dia tuh minat dan bakatnya di mana, posisi di mana, dia akan tumbuh. Tinggal digerakin aja, dia akan kreatif, inovatif sendiri gitu. Kayak gitu. Karena sesuai dengan passion-nya. Ya udah, tinggal dikontrol. Udah nyampe belum nih target kamu gitu kan? Belum. Ayo, semangat lagi gitu kan. Terus dikontrol. Nah, kontrol inilah yang kami lakukan dengan menggunakan manajemen kontrol sistem berbentuk Trello itu. Nah gitu ya, Bu Fenty ya, Mbak Fenty ya. Jadi nanti fleksibel ya, nggak harus posisi seperti ini gitu, berdasarkan kecenderungan kepribadian atau minat dan bakat dari Bu Fenty-nya dan teman-teman SDM itu. Gitu. Kang aku mah kalau satu dulu ngerekrutnya gimana? Nggak apa-apa. Ya, karena kan misal belum punya banyak nih budgetnya gitu ya. Nggak apa-apa. Ya, dulu pun akan sebelum di Paku Payung ya, itu ngerekrutnya satu loh. Tempit tuh. Ya, jadi akan jadi marketingnya gitu ya. Kemudian ngerangkap finance-nya juga ya. Produksi dulu sama istri gitu kan. Nah, sales-nya, bagian penjualan, bagian pengirimannya itu ada admin. Satu orang dulu tuh. Ya, gitu. Jadi kalau mau yang ringan bisa satu dulu gitu ya. Dia tugasnya apa? Bagian penjualan ya. Bikin postingan juga sama dia ya. Terus bagian pengiriman juga sama dia, produksi
kemudian general managerial, finance bisa dipegang sama ownernya gitu. Gitu ya, maafin ya jadi fleksibel ya, bisa diatur-atur. Yang penting tadi sesuai dengan kecenderungan minat bakat emak dan timnya. Itu sih yang paling penting. Gitu tadi. Oke, terima kasih Kang. Lanjut ya Kang ya. Boleh. Masih ada nih pertanyaan. Dari tadi kan udah perempuan semua nih, emak-emak nih yang Iya. nanya. Sekarang ada bapak-bapaknya nih yang nanya nih. Dari Bapak Anur Abdul Majid. Oh iya. Ikigai itu berarti penting ya, Kang? Bisakah untuk Ya. bermanfaat untuk diri sendiri? Ya. Ini bagus nih pertanyaannya dari Pak Anur ya. Ya. Jadi ini nanti harus ada pembahasan khusus sih untuk Ikigai. Ya, gitu. Dan kayaknya Bu Istia kayaknya lebih jago deh membawakan ini dari segi mindset gitu kan ya. Bahwa secara umum Ikigai itu adalah sebuah metode ya atau cara orang Jepang dulu di daerah Okinawa ya. Ini cerita dulu sedikit ya. Di daerah Okinawa diadakan sebuah penelitian yang meneliti namanya Hector Garcia ya, sama temannya 2 orang dari Spanyol. Kenapa sih di daerah Okinawa ya di kepulauan di negara Jepang sana orangnya itu umurnya panjang-panjang gitu, Bapak Ibu. Ada yang nyampe 120 tahun dan dia masih sehat gitu. Itu kenapa gitu kan? Nah, setelah diteliti ternyata di sana mereka itu punya sebuah prinsip hidup yang disebut dengan ikigai. Kalau gampangnya bahasanya ikigai itu peran hidup gitu tuh. Ya. Nah, si ikigai itu membuat 4 faktor. Biar gampang ya. Step yang pertama, di sana setiap orang tuh pasti mengerjakan apa yang dia cintai. Satu dulu. Ya. Yang kedua, dia pasti ya mengerjakan apa yang dibutuhkan banyak orang gitu. Kedua. Yang ketiga, fokuslah mengerjakan apa yang dicintai itu, yang dibutuhkan banyak orang, fokus minimal kalau kata Malcolm Gladwell ya di bukunya Outlier itu kan 10.000 jam terbang tuh, sekitar 4-5 tahun. Nah, fokus di bidang itu sampai jadi ahli. 3. Dan carilah apa? Bidang yang dibayar gitu. Bayangin nih, ya Pak Anur ya. Kalau Pak Anur bangun pagi ya, kerjaannya itu benar-benar dicintai, udah ahli, diapresiasi gitu kan sama klien-klien gitu kan ya. Dibutuhkan banyak orang dan dibayar, rasanya gimana? Itulah yang membuat orang Jepang di Kepulauan Okinawa ya sampai usia 120 tahun masih sehat gitu. Karena dia masih kerja, mengerjakan apa yang dia cintai. Nah, itu 3. Jadi ada 4 faktor yang harus dicari. Ya, apa yang aku cintai, yang dibutuhkan banyak orang, jadilah seahli-ahli dalam bidang itu dan cari bidang yang dibayar. Itu disebut ikigai. Gitu. Ini ada gambarnya sebenarnya, Maya. Ada gambarnya ikigai itu. Sebentar, ada nggak? Sambil ini, Teli, pertanyaan berikutnya ya. Boleh, boleh. Dibacain lagi ya. Sorry, ini udah ada Teli, sorry. Oh, iya. Ini sekilas aja ya, biar jelas kayak gimana sih, Kang. Nah, ini ikigai itu. Ada ya kelihatannya. Nah, ini apa yang kamu sukai, apa yang kamu cintai itu ya. Terus apa yang kamu kuasai, yang ahli dalam bidang itu. Terus orang mau membayar dan dibutuhkan oleh dunia. Dia ketemu ikigai ini. Coba aja bayangin ya teman-temannya, kalau tiap hari gitu ya, aku seneng dalam bidang itu, aku diapresiasi orang gitu ya, aku ahli dalam bidang itu, dan ada cuannya gitu tuh, kan happy bener gak sih? Kayak gitu ya, meskipun dalam prosesnya itu pasti ini penuh perjuangan gitu, untuk mencari itu. Gitu ya Pak Nur ya. Jadi kalau misalnya masih ada yang kurang jelas, kita diskusikan lagi di grup Mak Kawan. Gitu. Mudah-mudahan ya bisa memahami ya. Gitu. Makasih Pak Anur. Ya. Terima kasih Kang Tio. Pertanyaan terakhir ya Kang, boleh? Ya, sok. Ini dari Mak Ea nih. Kang, kalau admin suka bercanda di jam kerja itu cara nyikapinnya atau negornya gimana ya? Kalau admin emak-emak di sini pada suka ngobrol nggak sih? Pada serius nggak sih di sini di Paku Payung gitu? Oke, ini pertanyaannya luar biasa nih, Mbak. Nanti mungkin dibantu sama Bu Setia juga ya. Ada 2 pendekatan kalau yang kami lakukan sekarang.
kalau budaya yang dulu ya, yang masih happy, homey, harmoni itu, ketika pegawai telah mengerjakan tugas-tugas pentingnya, silakan boleh happy-happy lah gitu ya. Kalau dulu gitu tuh. Itu di 5 tahun pertama ya gitu kan. Meskipun relatif sih dalam keberlangsungannya. Nah, setelah 5 tahun berikutnya karena kan kita lebih lebih naik gitu ya, pesawat itu lebih besar gitu kan, bebannya lebih banyak, otomatis awak kapalnya itu harus lebih profesional. Akhirnya kita melalui dibantu sama Bapak Komisaris ya, sama Bu Istia gitu, Pak Budi sama Bu Istia bikin rumusan budaya yang baru yang disebut Prima itu tadi. Nah, di dalam Prima ini lebih relatif lebih tegas gitu ya, karena ada productivity itu, gue ya, Maya ya, gitu tuh. Jadi teknisnya gimana sih Kang, mengatasi pegawai yang kayak gitu? Ini kalau pakai jurusnya Mak Muri, ya, Maya bikin tugas sehari dalam 1 hari itu ya. Nah tugasnya usahakan supaya dia tuh sibuk gitu. Jangan ada jam kosong. Kenapa? Kalau jamnya kosong dia pasti menggunakan itu untuk kepentingan lain. Jurusnya Mak Muri gitu. Ya, bisa diatur, bisa dihitung. Kalau kata Coach Armalan namanya norm. Norm itu standar pengerjaan sumber daya ya yang digunakan oleh pegawai itu untuk mengerjakan suatu proyek tertentu gitu tuh. Itu disebut norm. Nah, itu dihitung gitu kan. Oh, gampangnya gini. Siapa namanya misalnya? Teh Ani misalnya namanya ya. Teh Ani itu sales bagian penjualan. Nah, Mak ya itu harus punya target untuk dia yang harus dicapai dalam 1 hari. Ya, nanti bisa dites gitu, diukur gitu ya. Kalau targetnya sekian, dia bisa ngejar ternyata ya, masih ada waktu luang. Scale up, naikin lagi, gitu tuh. Ya, bikin supaya si pegawai ini itu ideal gitu. Tapi nggak berlebihan juga ya, Mak. Kasihan gitu. Yang paling ideal, yang pas banget untuk dia gitu. Supaya ya tadi ya, penggunaan sumber daya, waktu, pemikiran, tenaga dan biaya dia itu efektif, efisien gitu. Ya, kenapa ya tadi kalau misalkan nggak efektif, efisien, ketika udah selesai nih, dia waktu yang kosongnya dia kan gunakan untuk yang lain, yang ngobrol dengan temennya gitu ya, gosip gitu-gitu. Ya, gitu ya, Maya ya. Barangkali ada yang tambahkan nih kayaknya Bu Istia. Gimana Iya, Teh kalau ada yang kayak gitu? Tegur, Iya. tegur admin ya, Mak. Gimana Teh Lili, suka ditegur nggak sama saya? soalnya ya enggak sih kalau aku ini aku juga ngerasain apa yang dirasain Mas siapa tadi? Maya. Maya ya. Ya. Aku ngerasain juga ketika aku bekerja di sini dan ada beberapa orang yang ngobrol gitu di depan aku gitu. Itu sangat mengganggu banget gitu ya. Jadi agak bingung juga sih kalau mau negur juga nggak enak, takutnya dia marah gitu ya. Udah senior ya. Senior atau ya sama junior juga sih sebenarnya gitu. Karena aku kan tipe orangnya tuh serius gitu ya. Kalau kerja tuh nggak bisa diganggu gitu. Jadi gimana nih Teh Isti masukannya untuk dapetin tim yang memang suka ngobrol di saat jam kerja gitu. Salah kamar kali Teh Lili masuk ke tim marketing. Iya. Balik lagi ke pertanyaan Mak ya, kan dia bertanyanya cara menyikapinya gitu ya, yang Iya. suka bercanda. Sebenarnya bercanda nggak apa-apa gitu kan, asal masih dalam batas wajar. Karena Jangan nggak sampai mungkin ke toksik ya Teh ya. ya nggak mungkin juga gitu kita kayak apa namanya sehari itu anak-anak karyawan nggak bercanda, itu Iya. rasanya garing banget gitu. Jadi Betul. sebenarnya nggak apa-apa mereka bercanda asal masih dalam batas wajar, dalam arti tidak mengganggu pekerjaan dia, tugas dia, job desk dia yang utama. Karena kan setiap admin itu atau setiap karyawan itu kan sudah memiliki goal masing-masing ya. Misal nih kayak Teh Tia, di kita ada admin spesialis media sosial spesialis. Dia punya target 1 hari misal nih mengerjakan 4 konten untuk 4 brand di feed, berapa konten di story setiap brand.
Nah, setiap orang itu kalau di Paku Payung Korps sendiri sudah memiliki goalnya ya, sudah memiliki goal masing-masing. Misal kayak Teh Lili juga punya goalnya nih masing-masing. Teh Yoyo, Koko gitu kan, Kang Ajis, kita semua sudah punya goal masing-masing. Pertama yang bisa dicek selama goalnya masih kekejar gitu, mereka nggak jadi masalah bercanda. Yang kedua, tapi bicaranya masih dalam batas wajar ya. Selain gol yang kita lihat gitu dari golnya anak admin tadi, yang keduanya tidak ke arah toksik gitu, benar kata Koko. Selama tidak mengarah ke arah toksik, tidak jadi masalah. Toksik itu dalam arti mengganggu temannya gitu kan, orang lain lagi bekerja, dia bercanda mulu kan itu sudah mengganggu ya. Terus mengganggu pekerjaan dia, mengganggu juga goal perusahaan gitu. Selama belum ke arah sana sih tidak apa-apa. Selama dalam batas wajar nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya udah nggak wajar nih, ditegur tapi mungkin tidak secara langsung ya, tidak secara langsung di depan umum gitu. Misal boleh dipanggil ngobrol berdua dengan Mak Ea, kemudian baru dibicarakan misalnya Lili gitu kan, tadi saya lihat bercandanya kelewatan. Bahkan seharian tadi saya lihat Teh Lili cuman mau ngobrol aja dengan temannya, bagaimana misal goal hari ini sudah tercapai belum gitu. Kemudian boleh ditanyakan juga ke temannya Teh Lili, misal Teh Lili seruangan dengan siapa. Gimana nih, saya lihat Teh Lili nih kalau memang mengganggu nggak ke teman yang lain gitu. Jadi boleh ditegur tapi tidak secara langsung, mungkin boleh dipanggil dulu. Biasanya sih kalau di kita begitu ya, Maya ya. Jadi ditegur harus kalau itu sudah mengganggu ya, tapi tidak secara langsung. Oke. Ya kan saya sudah bikin job desk masing-masing, jadi tugasnya sudah ikutin job desk itu setiap harinya. Kalau tugas satu sudah beres, selesaikan tugas yang lain. Ya betul, Maya ya. Gitu. Iya. Tapi Teh, boleh tanya nggak Teh? Ya, mangga. Kalau misalkan kitanya apa ya, tipe orang yang memang pengennya fokus gitu, apakah kita boleh berpindah tempat, misalkan kita pindahnya ke bawah laptop gitu. Terus apakah itu tidak akan menyinggung dari teman-temannya kita di atas gitu Teh? Ya. Kalau misalnya keganggu gitu kitanya gitu. Sebenarnya kan cara untuk biar kita tidak mengganggu tuh ada beberapa cara. Kalau ada yang dulu salah satu, kalau dulu Kang Sidik di atas tuh ada beberapa tim gitu, mereka pakai headset gitu ya. Artinya pakai headset itu harus sudah paham. Kalau ada karyawan yang pakai headset, dia udah nggak boleh diganggu. Atau kita pakai sign aja, misalnya kalau Teh Yoyo tuh kan punya ruangan sendiri gitu ya, sedang mengerjakan laporan keuangan bulanan, misal dari jam sekian sampai jam sekian. Kalau mau ketemu saya, nanti boleh di jam sekian. Boleh kalau yang punya ruangan masing-masing boleh seperti itu. Kalau semisalnya enggak, ya itu tadi bisa pakai headset dan dibicarakan, maksudnya bukan dibicarakan, kayak kita bikin kesepakatan. Biasanya kalau dulu anak-anak itu, kalau dari salah satu kita ada yang pakai headset, berarti artinya itu mereka dalam fokus time gitu, jadi nggak bisa diganggu. Itu bikin kesepakatan aja sama teman-temannya biar tetap, karena kan karena memang apa ya, satu tim ya, karyawan itu kan satu tim, admin A dengan admin B misal tuh tetap satu tim, jadi tetap harus dijaga keutuhannya, jadi dibicarakan saja gitu. Begitu Teh Lili. Siap Teh Nuhun. Nah, Masukannya. Oke. sepertinya sudah jam 9. Oh iya, sudah jam 21.03. Ini Mak Uyung belum keluar ini. Kenapa kok? Mungkin Mak Uyung belum keluar. belum Ini kan waktu kebun sebelumnya kan penasaran dengan ini SDM Uyung. Lagi istirahat kali ya. Itu ada di sini mau Uyung. Barangkali mau nanya mau Uyung. Kita batasi sampai 21.10 mungkin ya. Mau yang muncul lah itu kata Mbak ya. Kata sudah terwakili sama Ea. Iya. Mungkin satu pertanyaan terakhir Teh Lili. Boleh deh, ada lagi nggak? Kalau nggak ada ya udah kita tutup. Sebentar. Itu tuh tadi yang nanya extrovert dan introvert, apa sih tadi? Gimana di sih? atas ya, paling atas, bentar.
Ngetes paling introvert, extrovert aja Kang. Boleh, boleh. Cara ngetesnya. Boleh, Itu boleh. kayaknya satu episode lagi. Iya, sepertinya begitu, Bu. Iya ini. Ya itu tadi ya, makanya dibuat 2 episode. Karena tadi kalau disatuin, wah bakal cepet banget gitu. Ya tadi juga udah cepet kan, gitu. Karena ada beberapa tahapan gitu ya. Makanya Job desk juga belum dibahas Kang, job belum, desk-nya betul. admin. Panjang soal itu. Admin sales apa, admin Ya, packing apa, betul. nanti di pertemuan berikutnya ya untuk job desk ya Siap. dibahas. 2 minggu lagi Mama kita ada kebon lagi kelas bisnis online. Informasinya ada di grup Majawara. Jadi mengenai job desk, kemudian SOP gitu ya. Kemudian kontrak kerja mungkin Kang lebih ke teknis nanti. Yes, ada Bu. Udah disiapin tadi di materi berikutnya itu udah ada. Siap. Jangan lupa hadir Mak di pertemuan berikutnya masih sama Kang Tio ya. Udah ngebahas tentang teknis banget. Siap. Iya. Oke. Gitu paling Teh Lia. Mohon maaf ya, Mak, Bapak Ibu semua kalau misalkan masih ada pertanyaan dan belum bisa terjawab ya. Maka tadi kata Bu Istia ya, jangan lupa untuk join ke grup Telegram Mak Jawara, nanti kita belajar bareng di sana ya. Karena banyak banget nanti materi-materi lain ya, bukan hanya tentang bagaimana cara mengelola manajemen, tentang marketingnya, tentang salesnya, tentang produksinya, finance dan lain-lain, kita nanti belajar bareng di sana ya. Sampai ketemu di grup ya. Itu paling mudah-mudahan bermanfaat ya berkah untuk kita semua. Terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya. Maka Terima kasih Kang Tio sudah menjawab pertanyaan. Terima kasih Teh Istia yang sudah menjawab juga. Koko Rio, Teh Yoyo sudah hadir. Terima kasih. Baik, mungkin Lili di sini mau menyimpulkan dari pembahasan yang tadi. Yang Lili bisa ambil dari materi malam hari ini itu tentang budaya perusahaan ya Kang ya. Budaya perusahaan itu sangat penting banget gitu ya di perusahaan. Ketika kita membangun bisnis online itu sangat penting budaya perusahaan juga itu harus diperhatikan gitu. Agar semua SDM yang ada di dalamnya itu harus satu misi dengan apa yang kita ingin tuju gitu, seperti itu ya teman-teman. Oke, boleh kita applause dulu yuk untuk kita semua. Yeay. Baik. Mau ada yang closing statement terlebih dahulu dari dari Ibu Istia atau Kang Jati atau Ibu Yoyo? Dari pemateri saja silahkan. Boleh. Iya, tadi sebenarnya sedikit banyak sudah disampaikan ya tentang garis besar, gimana caranya supaya kita bisa jadi seorang pilot gitu ya, punya kapal sendiri ya. Dalam kapalnya itu nanti kita akan belajar bareng tentang gimana cara membuat aturan di kapalnya, terus awak kapal yang akan didatangkan siapa aja gitu ya. Sampai pada ketika nanti ya si kapal itu kan akan kedatangan penumpang. Penumpangnya siapa? Customer, Bapak Ibu. Ya. Nah, ujungnya kan gimana caranya supaya nanti ya, semua awak kapalnya, pilotnya, co-pilotnya gitu ya, kemudian pramugarinya, termasuk penumpangnya ya, mudah-mudahan bisa nyampe ke tempat yang diimpikan bersama. Nanti seperti itu sih ya, gitu. Jadi kita buat story gitu. Ini tuh supaya gampang diingat gitu. Ya. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan di malam ini gitu ya, bermanfaat dan berkah untuk ibu-ibu semua ya. Kita sama-sama belajar ya. Sekali lagi disclaimer yang tadi disampaikan bahwa kami di sini bukan ahli ya, kami hanya praktisi belajar bersama ya. Yang mudah-mudahan kita bisa belajar bareng di pertemuan berikutnya. Mungkin seperti itu ya. Atur nuhun. Makasih banyak ya Bapak Ibu semuanya. Iya, terima kasih Kang Tio. Boleh aku mau ngasih pantun malam hari ini? Boleh dong. Boleh ya. Batu pecah dibenturkan. Asik. Rusak bunga di tengah taman. Terima kasih kami haturkan untuk semua teman-teman. Yeay. Ya, teman-teman semuanya, terima kasih banyak udah hadir di acara kelas bisnis online malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua, mudah-mudahan kepakai ilmunya. Untuk teman-teman yang belum kejawab pertanyaannya, bisa nanti tanya jawab aja di grup kita Mak Jawara di Telegram ya, ibu-ibu semuanya, bapak-bapak, boleh nanti ditanyakan aja.
Oke, akhir kata mungkin mohon maaf jika ada kesalahan kata dari saya, dari rekan-rekan manajemen yang sudah mengutarakan pendapatnya. Mohon maaf jika ada kesalahan dari kami. Baik, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, hatur nuhun Bu Sia, Pak Koko, Bu Yoyo, Teh semuanya. Lili. Maaf atas semuanya. Ya, hatur nuhun. Amin. Ya, mohon maaf lahir dan batin semuanya, mangga. Izin live. Enggak.